Jangan khawatir, menurutku kepala keluarga Tang belum berani mengambil tindakan melawan kita. Karena tim kita mewakili kekuatan keluarga bangsawan lainnya, dan jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus melihat jika dia bisa menyinggung perasaan kita di lain waktu. Kata Long Ge. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Yidao bertanya. Insiden itu terjadi karena dia, dan dia tidak ingin melibatkan Long Ge dan yang lainnya. Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Hong, segera antar Yidao keluar kota. Aku akan pergi ke aula keluarga Tang untuk meminta Namong Jun dan yang lainnya keluar kota dan bergabung denganmu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Huo Wu menatap Long Ge dan berkata. Ya, aku akan melakukannya. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Long Ge, aku akan pergi bersamamu. Tang Yidao memandang Long Ge dan berkata. Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, kita semua akan berada dalam bahaya. Kata Long Ge. Ya, target Tang Monian, kepala keluarga Tang, adalah kamu. Jika kamu muncul, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan keluarga Tang. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah membiarkanmu meninggalkan keluarga Tang. Keluarga Tang. Begitu kamu meninggalkan keluarga Tang, kami akan aman. Ya, kata Huo Wu. Tang Yidao mengangguk dengan terharu. Tanpa penundaan lebih lanjut, kamu harus segera meninggalkan kota, jika tidak, akan buruk jika Tang Bing memberitahu Tang Monian berita kita. Ya, Huo Wu mengangguk, lalu mengantar Tang Yidao keluar kota bersama Xiao Ling dan Xiao Hong. Dengan kekuatan Huo Wu dan yang lainnya, selama mereka tidak dicegat oleh tetua dengan kitai level 5 atau lebih, mereka dapat meninggalkan kota dengan selamat. Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu berbalik dan terbang menuju Tang Aula Utama Keluarga. Aula Utama Keluarga Tang. 60.000 orang berkumpul di Aula Utama, termasuk ratusan tetua di atas level kitai, dan yang lainnya adalah master level Kisein yang berpartisipasi dalam kompetisi senjata tersembunyi. Long Ge melepaskan kekuatan mentalnya dan dengan cepat menemukan Namong Jun dan yang lainnya. Dan Long Ge juga tahu bahwa dia telah ditemukan oleh kepala keluarga Tang. Long Ge segera berjalan ke arah Namong Jun dan yang lainnya dan berkata, ayo cepat tinggalkan kota. Kenapa? Namong Jun dan yang lainnya kembali dengan kaget. Waktunya mendesak, mari kita bicara setelah kita meninggalkan kota. Oke, jadi, 3 bersaudara Long Ge, Namong Jun, Suanyuan Xiaoyu, Qilin, dan Xiaoxing menggunakan gerak kaki air dan danau dan dengan cepat berjalan keluar. Di kursi utama aula utama, Tang Yidao tidak ditemukan. Tang Monian, kepala keluarga, berkata dengan dingin. Begitu kekuatan mentalnya menutupi dirinya, dia tahu bahwa tidak ada Tang Yidao dalam jarak 100 mil. Bawahanku mengetahui bahwa dia bersama Long Ge dan yang lainnya. Sepertinya dia sudah tahu bahwa aku ingin membasminya, jadi dia sudah meninggalkan kota. Kata Tang Monian, kepala keluarga Tang. Apakah kamu ingin bawahanmu memburu mereka? Tang Bing bertanya. Bisakah kamu membasmi mereka sendiri? Kata Tang Monian. Tidak bisa membasmi, tapi aku bisa memimpin tetua lainnya untuk membasmi. Kamu memimpin tetua lain untuk membasmi. Apa yang dipikirkan para tetua dari fraksi kekuatan? Jika mereka tahu bahwa akulah yang membasmi Tang Yida saat itu, mungkin mereka akan bersatu untuk melawanku, dan keluarga Tang kita pasti akan berada dalam keadaan sipil, perselisihan saat itu. Kata Tang Monian. Apa yang harus kita lakukan? Tolong beritahu kepala keluarga dengan jelas. Kamu meminta sesepuh terampil lainnya untuk memburu Tang Yidao bersamamu. Siapa yang harus dihubungi? Tang Bing bertanya. Geng Tang disebut kitai level 5. Kata Tang Monian. Tang Gang. Mata Tang Bing berbinar dan dia berkata dengan gembira dengan bantuan Tang, aku pasti bisa membasmi Tang Yida. Ya, lakukan dengan rapi. Kata Tang Monian, setelah itu, dia berhenti berbicara dan mulai berbicara dengan para tetua. Setelah Tang Bing menerima pesanan, dia diam-diam menghubungi Tang Gang. Long Ge dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri dari kerumunan dan dengan cepat terbang keluar kota. Saat Long Ge terbang, dia menjelaskan urgensi masalah ini kepada Namong Jun dan yang lainnya. Ternyata kepala keluarga Tang yang ingin mencelakai Tang Yida. Pantas saja masalah ini berakhir tanpa masalah apapun. Ya, jadi kita dalam bahaya sekarang. Kita harus segera keluar kota untuk bergabung dengan Huo Wu dan yang lainnya, dan segera menjauh dari wilayah keluarga Tang. Mereka tidak berani mengejar kita dengan seluruh kekuatan mereka. Lagi pula, mereka tidak berani menyinggung keluarga lain. Yah, meskipun aku tidak berani mengejarnya dengan seluruh kekuatanku, masih mungkin untuk mengirim tetua tingkat kitai untuk mengejarnya. Paling-paling, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia dibasmi oleh bandit. Long Ge, menurutmu berapa banyak tetua yang bisa mereka kirim? Qilin Xiaobai bertanya. Paling banyak ada 2 tetua tingkat kitai. Karena tetua tingkat Qi juga terkait satu sama lain, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui apa yang dilakukan satu sama lain.
Alangkah baiknya jika memiliki dua tetua tingkat Kitai, kepala keluarga Tang belum berani menghadapi Tang Yidao dengan segenap kekuatanmu, karena ini akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para tetua senjata tersembunyi yang kuat. Long Ge menganalisis. Tetapi jika hanya dua tetua tingkat Kitai yang dikirim, maka kedua tetua tingkat Kitai ini pasti akan berurusan dengan kita. Yah, aku tahu salah satu dari mereka pasti Tang Bing, yang berada di tingkat keempat Kitai. Dia menghadapi kita terakhir kali dan tingkat senjata tersembunyinya sangat tinggi. Saudara Long, apakah kamu yakin bisa mengalahkan lawannya? Xiao Xing bertanya. Aku seharusnya tidak bisa menang dari jarak jauh. Level senjata tersembunyinya terlalu tinggi, tapi aku percaya diri dalam pertarungan jarak dekat. Oh, tapi dia melihatmu mengambil tindakan terakhir kali. Dia seharusnya tahu bahwa dia tidak bisa membasmi kita sendirian, jadi kali ini dia harus memanggil orang yang lebih tua yang lebih kuat darinya. Yah. Dia pasti terlalu marah di level 4, kata Long Ge dengan wajah tegas. Karena itu, Long Ge dan yang lainnya sudah terbang ke hutan di luar kota. Kami di sini. Huo Wu menyapa Long Ge dan yang lainnya di hutan lebat di luar kota. Long Ge dan yang lainnya terbang dengan cepat. Pergi sekarang. Jika terlambat, itu akan terlambat. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk dan terbang keluar dari hutan lebat. Kemudian sekelompok orang dengan cepat terbang di udara. Kemana kita akan terbang? Huo Wu bertanya. Terbang ke keluarga Yao, kata Long Ge sambil tersenyum. Yakis. Tang Yidao bertanya dengan ragu. Hanya seorang apoteker yang dapat membantu Anda melakukan detoksifikasi dari pil transformasi Qi yang kuat. Haha, kuharap aku lebih beruntung dan mereka bisa membantuku menyempurnakan penawar racun kelas 7. Haha, Long Ge juga tertawa. Apakah kamu sudah menerima semua hadiahnya kali ini? Huo Wu bertanya pada Nangong Jun dan yang lainnya. Ya, aku mendapatkan semuanya. Ini adalah buku rahasia senjata tersembunyi berbasis keterampilan. Haha, kali ini kita semua bisa meningkatkan senjata tersembunyi berbasis keterampilan kita. Huo Wu tertawa. Ada 3 senjata tersembunyi tipe skill, yaitu Huo Wu, Murong Xiaoxing, dan Nangong Jun. Senjata tersembunyi tipe skill ketiga orang ini pasti akan sangat ditingkatkan di masa depan. Aku ahli dalam senjata tersembunyi yang kuat. Aku akan memberitahumu rahasia senjata tersembunyi yang kuat di masa depan. Tang Yidao tersenyum pada Long Ge dan yang lainnya. Oke, kami akan menjadi baik nanti. Kami akan kembali untuk membantumu membalas dendam bersama. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tang Monian, yang berada di level Qizun, aku bahkan tidak bisa menghentikannya untuk menghembuskan nafasnya sekarang. Balas dendam ini, aku akan membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Tang Yidao berkata sambil tersenyum pahit. Alangkah baiknya jika kita bisa menyelamatkan hidup kita. Kita pasti akan lebih baik dari dia di masa depan. Long Ge tersenyum percaya diri. Tiba-tiba, senyuman Long Ge berubah menjadi senyuman pahit. 2 master tingkat kita terbang ke arah kita, kata Long Ge sambil tersenyum masam. Huo Wu dan yang lainnya terkejut pada saat bersamaan. Itu pasti yang lebih tua dari keluarga Tang, kata Tang Yidao, terlihat sedikit jelek. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Ayo membentuk formasi. Aku tidak percaya seberapa kuat mereka. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya berhenti terbang dan membentuk formasi melingkar di udara. Ada 11 orang di pihak Long Ge, termasuk Long Ge, Huo Wu, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Qilin bersaudara, Xiao Qing, Nangong Jun, Xuanyuan Xiaoyu, dan Tang Yidao, sedangkan pihak lainnya hanya memiliki 2 keuntungan. Namun, lawannya semuanya level Kitai, dan kecepatan terbang mereka lebih cepat dari Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Long Ge dan yang lainnya melarikan diri, mereka hanya bisa berhenti dan bertarung keras. Tepat setelah Long Ge dan yang lainnya membentuk formasi mereka, 2 master tingkat Kitai juga terbang di depan Long Ge dan yang lainnya. Tang Yidao tidak mengenal kedua master Qi ini, tetapi Tang Yidao mengenali aura mereka. Tang Bing, Tang Gang, Kan. Meskipun penampilanmu telah berubah, aku masih mengenalimu, kata Tang Yidao kepada 2 master tingkat Kitai. Kami bukan Tang Bing atau Tang Gang. Kami hanyalah 2 bandit. Kami melihat Anda memiliki perlengkapan yang bagus, jadi kami datang untuk mencuri perlengkapan Anda, kata Tang Bing sambil tersenyum. Keduanya adalah tetua keluarga Tang yang berada di tingkat Kitai. Mereka adalah Tang Bing di tingkat Kitai 4 dan Tang Gang di tingkat Kitai 5. Tang Yidao mengirim pesan ke Long Ge dan yang lain. Meskipun keterampilannya telah menurun drastis sekarang, kekuatan mentalnya masih pada tingkat sistem Qi. Pil transformasi Qi yang kuat menghilangkan keterampilannya dan tidak dapat mengurangi kekuatan mentalnya. Itu hanya Kitai level 5, kita harus bisa menghentikannya, kata Long Ge dalam pesan. Ya, Huo Wu dan yang lainnya mengangguk. Kami adalah bandit, apakah kamu tidak takut?
Mengapa kamu tidak melarikan diri? Kata Tang Bang sambil tersenyum. Dia menemukan bahwa formasi melingkar yang dibentuk oleh Long Ge dan yang lainnya sangat kuat, dan akan sulit untuk melakukannya menerobos dalam serangan frontal, jadi dia ingin Long Ge dan yang lainnya melarikan diri. Lari, kenapa kita lari? Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Kata Long Ge sambil tersenyum. Pertama, dia harus mengalahkan lawan dalam hal momentum. Karena kamu tidak melarikan diri, kami akan merampokmu. Kata Tang Bing sambil tersenyum, lalu mengeluarkan pedang senti bermutu tinggi. Geng Tang juga mengeluarkan pedang sentai bermutu tinggi. Haha, bukankah kamu pandai dalam senjata tersembunyi? Kamu benar-benar menggunakan pedang untuk melawan kami. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kami tidak tahu senjata tersembunyi apa yang kamu bicarakan, tapi kami memiliki pedang dan itu cukup untuk mengalahkanmu. Kata Tang Bing sambil tersenyum, lalu mengedipkan mata ke Tang Gang dan menyerang Long Ge dan yang lainnya bersama-sama. Haha, tidak perlu senjata tersembunyi. Aku akan memberitahumu apa arti kegagalan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Jika lawan tidak menggunakan senjata tersembunyi, Long Ge pasti akan mengalahkan master dengan level keempat Kitai. Xiao Ling dan Xiao Hong juga dapat mengalahkan master dengan Kitai tingkat keempat. Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong bersama-sama mengalahkan Tang Bing, yang berada di Kitai tingkat keempat, secara instan. Adapun Tang Gang, yang berada di level kelima Kitai, saya yakin mereka masih bisa memblokir Huo Wu dengan peralatan Divine Bronze kelas menengah. Tang Bing, yang berada di Kitai tingkat keempat, dan Tang Bang, yang berada di Kitai tingkat kelima, bergegas mendekat, sementara Long Ge tersenyum sinis. Xiao Ling, Xiao Hong, ayo serang dengan seluruh kekuatan kita dan kalahkan dia. Kata Long Ge melalui transmisi suara, dan kemudian memegang Divine Bronze Spear World kelas menengah di tangannya. Oke, Xiao Ling dan Xiao Hong kembali melalui transmisi suara, dan sarung tangan perunggu suci kelas menengah muncul di tangan mereka. Huo Wu dan yang lainnya juga siap mencegat Tang Gang yang berada di Kitai tingkat kelima. 1000 ungu dan merah. Ketika Geng Tang, yang berada di tingkat kelima Kitai, hendak menyerang, Huo Wu memimpin untuk mengambil tindakan. Ribuan tentara melarikan diri. Ketiga kilin bersaudara juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Meteor Hammer, Xuan Yuan Xiaoyu juga mengambil tindakan. Target mereka sangat jelas, yaitu Tang Gang yang berada di level kelima Kitai. Langit dipenuhi bunga dan hujan. Namong Jun juga mengambil tindakan menuju Tang Gang. Pisau terbang kalahkan musuh. Tang Yidao juga mengambil tindakan melawan Tang Gang. Menghadapi begitu banyak serangan, Tang Bing, yang berada di level 5 Kitai, hanya bisa mengayunkan pedang besi dewa bermutu tinggi untuk melawan, dan tidak punya waktu untuk menjaga Tang Bing, yang berada di level 4 Ki. Tai. Giliran kita, Long Ge mengirim pesan kepada Xiao Ling dan yang lainnya, dan kemudian memimpin dalam mengambil tindakan, 10.000 tombak di dunia disatukan menjadi satu. Saya melihat manusia dan senjata Long Ge bergabung menjadi satu, bergabung dengan langit dan bumi, dan berubah menjadi tombak putih. Dengan api langit ungu, tombak itu melesat menuju Tang Bing, yang berada di tingkat keempat Kitai, dengan momentum yang tak terkalahkan. Dua naga digabungkan, Xiao Ling dan Xiao Hong menyerang pada saat yang bersamaan. Xiao Ling dan Xiao Hong berubah menjadi dua naga merah raksasa. Kedua naga merah raksasa itu terjerat bersama, berputar dengan momentum yang merusak terlalu marah di level 4, serang. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Tang Bing terkejut, tapi dia tetap bergegas maju. Peng, 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 Huo Wu dan yang lainnya sepenuhnya memblokir serangan Tang Gang, membuat Tang Gang tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Boom, tombak yang diubah oleh Long Ge bertabrakan dengan Tang Bing terlebih dahulu. Tombak raksasa yang ditransformasikan oleh Long Ge menghilang, Long Ge memakan tombaknya dan muncul di udara. Serangan Tang Bing juga hancur total. Boom, boom, dua naga merah raksasa bertabrakan dengan pedang Tang Bing dengan kekuatan besar. Ledakan pertama menghancurkan pedang Tang Bing hingga berkeping-keping, dan ledakan kedua langsung mengenai Tang Bing, menyebabkan Tang Bing muntah darah dan membuangnya. Puff, Tang Bing memuntahkan darah dan membuangnya. Darah itu menyembur seperti air murahan. Tang Bing tidak dapat mempercayainya. Dia dikalahkan hanya dalam satu ronde, dan dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan, dan dia dikalahkan olehnya 3 orang Suci Qi. Sebenarnya hal ini wajar, Long Ge bisa mengalahkan Master Kitai level 4 sendirian, tapi butuh waktu lebih lama. Serangan gabungan Xiao Ling dan Xiao Hong juga bisa melawan Master Kitai level 4 bergabung. Long Ge pertama, biarkan Xiao Ling dan Xiao Hong menyerang Tang Bing, yang tidak memiliki kekuatan serangan balik. Wajar jika hasil seperti itu terjadi. Melihat Tang Bing, yang berada di Kitai tingkat keempat, terluka parah hanya dengan satu gerakan, Tang Bing, yang berada di Kitai tingkat kelima, terbang kembali karena terkejut dan pergi untuk menangkap Tang Bing. Long Ge dan yang lainnya tidak mengejar kemenangan, mereka hanya melihat Tang Gang yang mundur sambil tersenyum.
Jika Tanggang sengaja melarikan diri, Longge dan yang lainnya tidak akan bisa mengejar. Bahkan jika mereka bisa mengejar, jika Tanggang tidak bertarung dengan Longge dan yang lainnya, Longge dan yang lainnya tidak akan mampu untuk dengan mudah mengalahkan Tanggang. Tang Bing, mengapa mereka begitu kuat? Tang Bang, yang berada di kitai tingkat kelima, memeluk Tang Bing dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan misinya. Tang Bing, yang berada di level 4 kitai, tersenyum pahit, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Ayo kembali dan beritahu pemimpin keluarga dan biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Tang Bang, yang berada di tingkat kelima kitai, berkata Longge dan yang lainnya. Apa? Para perampok, tidak ingin mencuri peralatan kita, kata Longge sambil tersenyum. Atau gunakan senjata tersembunyi yang kamu kuasai, mungkin kamu masih punya kesempatan. Haha, atau kamu bisa pergi ke keluarga Yao bersama kami. Racun di sarung tanganku barusan diredakan oleh pil transformasi Qi yang kuat. Tang Bing merasakan hawa dingin di hatinya, ini sudah berakhir. Aku telah terkena pil transformasi Qi yang kuat. Aku akan sia-sia ketika kembali. Aku hanya bisa menjalani kehidupan normal. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Tang Bing, yang berada di kitai tingkat kelima, mendengus dingin, lalu terbang ke kejauhan bersama Tang Bing, yang berada di kitai tingkat keempat. Haha, Longge, aku tidak menyangka kekuatan bertarungmu begitu kuat. Tang Yidao tersenyum pada Longge dan yang lainnya. Jika lawan menggunakan senjata tersembunyi yang mereka kenal, kita tidak bisa menang dengan mudah, dan ini karena mereka ceroboh. Jika mereka mengikuti kita untuk melawan gerilyawan, kita pasti akan mendapat masalah. Mereka masih berani datang. Datang sekali, lawan sekali, kata Xiao Ling sambil mengayunkan tinjunya. Saya tidak berpikir mereka akan mengirim siapapun lagi. Karena ini adalah batas mereka. Lalu tunggu apa lagi? Kita naik cangkang terbang dan terbang langsung ke keluarga Yao. Kata Huohu sambil tersenyum. Ya, Longge mengangguk, lalu mengeluarkan cangkang terbang itu dan memperbesarnya menjadi sebuah rumah besar. Ayo pergi, ayo masuk ke cangkang terbang dan terbang ke keluarga Yao. Sebulan kemudian, Longge dan yang lainnya terbang ke keluarga Yao dengan cangkang terbang mereka. Selama bulan ini, Longge dan yang lainnya memperkuat kekuatan mental mereka, membuat banyak kemajuan dalam kekuatan mereka. Tang Yidao juga mengajari Longge dan mereka keterampilan senjata tersembunyi tipe kekuatan, yang membuat Longge dan yang lainnya membuat kemajuan besar kekuatan senjata tersembunyi mereka. Huohu dan yang lainnya juga mempelajari sendiri rahasia senjata tersembunyi berbasis keterampilan, yang meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam 1 bulan, Longge dan yang lainnya telah membuat banyak kemajuan. Sekarang biarkan Tang Bing, yang berada di level 4 kitai, dan Tanggang, yang berada di level 5 kitai, menyerang mereka yang lain pasti akan mengalahkan mereka dengan senjata tersembunyi. Bang cangkang terbang itu mendarat di depan kota keluarga Yao dan yang lainnya keluar dari cangkang terbang satu demi satu. Ini kota keluarga Yao. Kenapa terlihat seperti tungku alkimia raksasa? Kata Xiao Ling sambil memandangi kota besar keluarga Yao. Karena apotekerlah yang membuat ramuan. Memang benar, kota keluarga Yao bagaikan tungku alkimia raksasa, yang menunjukkan tradisi alkimia keluarga Yao dan kecintaan mereka pada alkimia. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat bagaimana keluarga Yao membuat ramuan. Longge berkata sambil tersenyum. Oke, Huohu mengangguk dan tersenyum, dengan gembira berjalan di samping Longge. Longge dan yang lainnya baru saja masuk ke kota Yaojia. Begitu saya memasuki rumah obat, aroma obat mujarab langsung menusuk hidung saya. Setelah mencium aroma ramuan ini, Longge dan yang lainnya merasa jauh lebih baik. Aroma ramuan ini memiliki efek membuat orang merasa segar. Setelah menciumnya, keterampilan mereka sepertinya sedikit meningkat. Mencium aroma ramuan, Longge dan yang lainnya melihat sekeliling dan melihat jalan-jalan yang bersih, rapi dan luas di kedua sisinya adalah apotek, dan ada gelombang aroma obat yang keluar dari apotek. Sungguh memuaskan mencium wangi ramuan ini, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Tentu saja ramuan ini terbuat dari bahan obat yang berharga, dan mengandung banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Jika kamu berlatih di lingkungan ini, kekuatanmu pasti akan meningkat. Yah, peringkat keluarga Yao sebagai keluarga terbesar kedua di benua Ares bukan tanpa alasan. Pertama, ramuan yang mereka sempurnakan adalah yang terbaik di benua Ares. Semua keluarga meminta bantuan keluarga Yao, jadi Yao keluarga memiliki status yang tinggi. Kedua, obat yang mereka hasilkan adalah yang terbaik di benua Ares. Obat mujarab yang dimurnikan oleh apoteker harus diminum oleh bangsanya sendiri, jadi mereka juga memiliki banyak ahli. Ditambah seringnya tinggal di lingkungan dengan energi spiritual yang melimpah, mereka juga memiliki banyak ahli. Ketiga,
Keluarga pengobatan selalu mengupayakan perdamaian, dan ramuan yang mereka hasilkan semuanya mendetoksifikasi dan menyembuhkan penyakit, dan sangat dihormati oleh keluarga lain. Jadi, keluarga Yao bisa menduduki peringkat kedua di antara 8 keluarga besar di seluruh benua Dewa Perang. Kata Long Ge. Baiklah, karena apotekernya sangat berkuasa, ayo kita kunjungi apotek mereka. Yah, ada banyak sekali apotek. Jika kita tidak masuk dan melihat-lihat, kunjungan kita akan sia-sia. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu berjalan menuju apotek yang lebih besar. Huo Wu dan yang lainnya dengan senang hati mengikuti Long Ge. Toko obat yang relatif besar ini menjulang tinggi ke langit, dan seluruh bentuknya seperti tungku alkimia yang besar. Pintu masuk yang besar adalah mulut tungku alkimia. Di tengah semburan aroma ramuan, Long Ge dan yang lainnya tiba di lantai pertama. Aula di lantai pertama dipenuhi dengan segala jenis obat mujarab. Obat mujarab ini disimpan dengan hati-hati dalam botol batu giok untuk mencegah khasiat obatnya menguap. Aroma obat mujarab berasal dari tempat di atas lantai 2 adalah tempat untuk alkimia. Ada banyak orang di apotek ini, dan ada banyak pelayan. Ketika pelayan melihat Long Ge masuk, dia langsung menyapanya dengan hangat. Selamat datang, kata pelayan tampan itu sambil tersenyum. Di neraka, bahkan para ahli semangat juang pun bisa menggunakan semangat juang untuk mengubah penampilan mereka, tapi nafasnya tidak bisa diubah. Ya, Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, lalu mulai berjalan-jalan di lobi di lantai pertama. Aula di lantai pertama dikelilingi oleh rak obat yang tinggi, dengan segala jenis ramuan di rak. Long Ge dan yang lainnya melihat satu demi satu dan menemukan bahwa ada semua jenis bahan obat, mulai dari ramuan tingkat rendah tingkat pertama hingga ramuan tingkat tinggi tingkat 6, tetapi tidak ada ramuan di atas tingkat rendah ke-7, yang kelas. Maaf, mengapa tidak ada ramuan tingkat rendah tingkat 7 di sini? Long Ge bertanya. Obat mujarab tingkat rendah tingkat 7 sangat mahal. Kami tidak menjual setengahnya di lobi, kami menjualnya di konter di lantai 2. Oh, seberapa mahal ramuan tingkat rendah tingkat 7? Long Ge bertanya. Nilainya sama mahalnya dengan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Bukankah itu 1 miliar berlian peri? Xiao Ling berkata dengan heran. Ya, itu saja. Pelayan itu tertawa. Haha, pantas saja ramuan tingkat 7 tingkat tinggi untuk menyembuhkan pil transformasi Qi yang kuat begitu mahal, bernilai 100 miliar. Pada dasarnya, siapapun yang diracuni oleh pil transformasi Qi yang kuat dianggap tidak berguna. Anda ingin mendetoksifikasi pil transformasi Qi yang kuat. Anda harus memiliki ramuan tingkat tinggi tingkat ke-7. Ramuan tingkat tinggi tingkat ke-7 tidak semurah itu. Tidak semurah itu. Tang Yidao bertanya. Benar, hanya sedikit orang yang bisa menyempurnakan penawar racun tingkat 7. Bahkan tetua apoteker kita tidak memiliki banyak orang yang bisa memperbaikinya. Jadi penawar ini berharga dan tak ternilai harganya. Setidaknya setiap pil mencapai 2000 sen. Kata pelayan itu. Haha, tampaknya meskipun kita menghabiskan semua uang yang kita miliki untuk itu, kita tidak dapat membelinya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, Tang Yidao juga tersenyum pahit. Tapi kami masih memiliki peralatan, kami bisa menjual peralatan kami. Suan Yuan Xiaoyu sangat prihatin dengan Tang Yidao. Menjual peralatan akan mengurangi efektivitas tempur kita. Ini tidak akan berhasil, kata Tang Yidao. Haha, sebenarnya, kita tidak perlu menjual peralatan, selama kita bisa menyempurnakan penawar racun tingkat tinggi tingkat 7. Bisakah kamu memperbaikinya? Pelayan itu mencibir dari samping. Tentu saja, saudara Long kita adalah seorang master yang telah menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Kamu sangat baik. Pelayan itu berkata dengan heran, keluarga pengobatan kita akan mengadakan kompetisi alkimia dalam 3 hari. Para ahli alkimia dari seluruh benua Ares akan berkumpul untuk menguji keterampilan alkimia mereka. Kamu juga dapat berpartisipasi. Apakah ada hadiahnya? Mata Long Ge berbinar. Tentu saja ada imbalannya. Selama kamu bisa masuk 8 besar, kamu bisa mendapatkan resep obat mujarab kelas 7. Lalu kamu tinggal memilih resep penawar kelas 7 kelas atas. Kata pelayan itu. Long Ge memandang Tang Yidao dan tertawa haha. Aku hanya memberitahumu. Tidak ada salahnya datang ke keluarga Yao. Haha, Tang Yidao juga tertawa, mengetahui bahwa racun di tubuhnya dapat didetoksifikasi, dan suasana hatinya menjadi lebih baik. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa 8 teratas di setiap kompetisi alkimia adalah ahli alkimia yang dapat menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat 7. Apakah Anda yakin? Haha, berusahalah keras. Selama kamu memberiku resepnya, aku pasti yakin. Kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, di lantai 2 rumah pengobatan kita, seorang jenius sekali dalam 1 milenium sedang menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat 7. Jika Anda ingin pergi dan melihatnya, itu mungkin sangat membantu Anda. Kata pelayan itu sambil tersenyum.
Haha, bisakah kita menontonnya dengan sia-sia? Long Ge bertanya. Tentu saja tidak. Pelayan itu tersenyum licik, ini membutuhkan berlian peri dalam jumlah tertentu. Berapa banyak berlian peri? Long Ge bertanya. 1 miliar. Pelayan itu tertawa. Itu sepadan. Selama kita melihat bagaimana ramuan tingkat menengah tingkat 7 dimurnikan, nilainya 1 miliar. Oke, saya akan menelepon bos. Saya tidak bisa mengambil keputusan untuk bisnis sebesar ini. Kata pelayan itu dengan semangat. 1 miliar berlian. Jika dia mengambil komisi, dia juga bisa mendapatkan 50 juta berlian. Menjadi kaya, menjadi kaya. Oke, silakan serahkan, kami akan menunggumu di sini. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu duduk di meja kopi di aula bersama Huo Wu dan yang lainnya, dan meminum teh yang ada di dalamnya, telah diseduh di sebelah mereka. Beberapa saat kemudian, pemilik apotek datang. Saya melihat bosnya gemuk dan wajahnya tampak kaya. Haha, apakah kamu ingin menonton pemurnian ramuan kelas menengah tingkat 7? Tanya bos sambil tersenyum. Ya, apakah kamu membutuhkan 1 miliar berlian abadi? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ya, bosnya tertawa. Ini dia. Long Ge segera mengeluarkan 10 kartu berlian dengan 100 juta berlian abadi dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya. Haha, oke, aku akan mengantarmu ke sana segera. Bos tersenyum bahagia setelah mengambil kartu berlian dan memastikannya, lalu memimpin jalan. Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati mengikuti bos ke atas. Begitu dia mengikuti bosnya ke atas, Long Ge tiba-tiba merasakan nafas yang familiar. Nafas ini adalah nafas yang dirasakan Long Ge di benua penyemprotan Ibel. Ketika bos membawa Long Ge dan yang lainnya ke aula alkimia besar, Long Ge tiba-tiba menemukan bahwa pemilik aura ini ternyata adalah Yao Tian. Ternyata itu Yao Tian, kata Long Ge terkejut. Siapa Yao Tian? Huo Wu bertanya. Kami bertemu dengannya di kompetisi alkimia di benua penyemprotan Ibel. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan. Dia kalah dari Brother Long di final kompetisi alkimia. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi di sini. Menjelaskan. Huo Wu tiba-tiba sadar. Aku tidak menyangka bahwa gadis kecil yang masih berada di level Kaisar Qi di benua penyemprot Ibel kini telah mencapai tingkat kelima dari Kisein. Ya, awalnya kupikir kita bisa naik level dengan cukup cepat. Aku tidak menyangka dia bisa secepat kita. Xiao Hong juga menghela nafas. Mungkin dia telah memasuki Taoisme dari alkimia. Haha, saya memasuki Taoisme dengan menyempurnakan senjata, dan dia memasuki Taoisme dengan menyempurnakan ramuan. Kami telah mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda. Aku memasuki Tao menggunakan formasi, sedangkan Tang Yida memasuki Tao menggunakan senjata tersembunyi. Sama saja, Yida, bukan begitu? Kata Namong Jun kepada Tang Yidao di sebelahnya. Tapi Tang Yidao tidak menjawab, dia terus menatap Yao Tian yang sedang memurnikan ramuan di tudung Douqi, dan benar-benar tertarik pada Yao Tian. Satu pisau, satu pisau. Namong Jun menepuk Tang Yidao, dan Tang Yidao bangun. Ada apa? Tang Yidao bertanya. Haha, tidak apa-apa. Namong Jun tertawa. Tidak apa-apa, aku akan terus menonton alkimia. Tang Yidao terus melihat alkimia Yao Tian. Haha, melihat Liandan, aku curiga kamu telah jatuh cinta dengan gadis kecil ini. Kata Namong Jun sambil tersenyum. Tang Yidao tersipu dan mengabaikan Namong Jun, hanya menatap Yao Tian. Yao Tian memang sangat cantik, dengan alis willow melengkung, sangat anggun, mata besar, seolah dia bisa berbicara, hidung halus, indah dan jernih, wajah putih dan kemerahan, menampakkan nafas awet muda, mulut ceri kecil, ringan senyuman menggantung di sudut mulutnya menunjukkan kepribadiannya yang ceria. Wajahnya seperti piringan bulan, dan garis luarnya seolah terukir oleh alam. Kulitnya yang putih jernih dan bisa pecah, seolah ingin digenggam di telapak tangan dari tangannya dan dicintai. Haha, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan Yao Tian menjadi sangat keren sekarang. Gadis kecil yang disengaja saat itu kini telah menunjukkan temperamen yang lembut. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kamu tidak punya kesempatan. Huo Wu tersenyum ringan. Ya, saya tidak punya peluang, tapi Tang Yidao punya peluang. Selama Tang Yidao memulihkan keterampilan aslinya, dia juga akan menjadi ahli sistem Qi. Bersama dengan Yao Tian, dia hanyalah seorang pria berbakat dan wanita cantik. Dan lihat Tang Yidao melihat tatapan bodoh Yao Tian. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah, bagus. Jika Yao Tian juga menyukai Tang Yidao, maka setengah dari penawar Tang Yidao akan ditemukan. Dengan identitas Yao Tian sebagai keturunan keluarga Yao, setidaknya dia bisa mendapatkan bagian untuk Tang Yidao. Dapatkan penawarnya. Huo Wu tertawa. Itu tergantung apakah Nona Yao Tian bisa menyukai Tang Yidao. Long Ge berkata sambil tersenyum,
lalu mengalihkan perhatiannya ke Yao Tian yang sedang berkonsentrasi menyempurnakan ramuannya. Di perisai semangat juang di aula alkimia, Yao Tian berkonsentrasi pada penyempurnaan obat mujarab. Sekarang dia berada di langkah pertama alkimia pemurnian. Untuk menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat ke-7, itu harus dimurnikan 20 kali. Memurnikan sekali lagi menggandakan kesulitannya, jadi langkah pertama pemurnian juga sangat sulit. Api yang sebenarnya di dalam tubuh harus mencapai tingkat tertentu, dan kekuatan mental harus tinggi. Jika apinya tidak cukup, maka tidak dapat dimurnikan. Jika apinya padam, materialnya tidak berguna. Tapi sepertinya Yao Tian benar-benar yakin, kalau tidak, dia tidak akan berani menyempurnakan ramuan kelas menengah tingkat 7. Saya melihat Yao Tian dimurnikan berulang kali, terus-menerus menggunakan api surgawi untuk membakar kotoran pada bahan berharga. Langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika panasnya tidak terkontrol dengan baik, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Longge dan yang lainnya juga memperhatikan dengan cermat, tidak berani bersuara. Setelah 2 jam pemurnian, Yao Tian akhirnya selesai memurnikan bahan obat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya dan memulai langkah pemurnian kedua. Langkah kedua lelehkan pilnya. Mencairkan ramuan adalah membakar bahan obat yang telah dimurnikan dengan api sungguhan di dalam tubuh, dan kemudian mengubah bahan obat tersebut menjadi cair. Selama periode ini, bahan obat harus disusun secara teratur sia-sia. Aku melihat Yao Tian mengorbankan api asli di tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Kemudian dia menutup matanya dan mengendalikan bahan obat yang dimurnikan murni dengan kekuatan mentalnya, perlahan mengaturnya. Semakin tinggi kekuatan mentalnya, semakin tepat pengaturannya, dan semakin baik efek peleburan pilnya. Yao Tian memejamkan mata dan terlihat sangat serius, wajahnya bersinar dengan cahaya suci, dan kekuatan mental serta semangat juangnya meningkat ke puncak dalam sekejap. Cantik sekali, sama seperti Dewi di hatiku. Tang Yidao tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Longge dan yang lainnya mendengar Longge dan segera menutup mulut mereka dan mencibir. Mereka tidak berani mengganggu alkimia Yao Tian, tapi mereka hanya bisa tersenyum pada Tang Yidao yang tergila-gila. 1 jam kemudian, Yao Tian menyelesaikan proses peleburan pil sementara Tang Yidao mengaguminya. Yao Tian membuka matanya dan memulai langkah ketiga memadatkan pil. Pengembunan pil adalah memadatkan bahan obat yang dipesan menjadi bentuk cair. Langkah ini juga membutuhkan kekuatan mental yang tinggi, jika kekuatan mentalnya tidak tinggi maka sebagian besar bahan obat akan terbuang percuma digunakan semaksimal mungkin, tetapi mampu menyempurnakan ramuan hingga titik ini dianggap sukses. Namun, Yao Tian masih cukup serius, dia memiliki semangat juang yang hebat dan memancarkan temperamen yang menawan, yang sangat dekat dengan jalan surga. 1 jam kemudian, Yao Tian akhirnya berhasil memadatkan ramuannya. Buat ramuannya, Yao Tian menamparkan tungku ramuan, tutup tungku muncul, dan ramuan di tungku ramuan melonjak ke langit. Ada total 30 ramuan kelas menengah tingkat 7, yang sudah mendekati puncak dari 36 ramuan. Kumpulkan. Yao Tian tersenyum dan memasukkan 30 ramuan kelas menengah tingkat 7 ke dalam 30 botol batu giok dengan teknik yang terampil, dan kemudian memasukkan botol batu giok itu ke dalam cincin luar angkasa. Setelah menyelesaikan semua ini, Yao Tian akhirnya melepas topeng pendendamnya. Segera, aroma dan yang kaya muncul di hidungnya, membuat Longge dan yang lainnya merasa segar dari wewangian dan kemudian dengan mabuk berkata baunya enak sekali. Yao Tian yang mendengar suara itu memandang ke arah Longge dan yang lainnya dengan kaget. Hal pertama yang kulihat pada pandangan pertama adalah Tang Yidao yang bodoh, lalu aku menoleh dan melihat Longge dan yang lainnya. Apakah itu kamu, Longge? Kata Yao Tian. Ya, aku tidak menyangka kamu masih akan mengingatku setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Longge berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku ingat, kamu lebih baik dariku dalam bidang alkimia saat itu. Tapi aku tidak sebaik kamu sekarang. Kamu sudah bisa menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat 7. Haha, bagaimana denganmu? Kamu seharusnya sudah membuat kemajuan sekarang. Obat mujarab tingkat apa yang bisa kamu sempurnakan? Yao Tian berkata sambil tersenyum. Aku baru saja menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Kamu benar-benar dapat menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Yao Tian terkejut, levelnya hampir sama denganku. Ya, 36 dari pil suci tingkat rendah tingkat ke-7 yang disempurnakan oleh saudara kita Long telah disempurnakan. Jika tidak ada resep untuk pil tingkat menengah tingkat ke-7, kita mungkin bisa menyempurnakan pil kelas menengah tingkat 7, obat mujarab kelas. Belum tentu, kata Xiao Ling dari samping. Haha, luar biasa sekali. Aku sangat ingin bersaing denganmu lagi. Kata Yao Tian sambil tersenyum. Haha, hal kedua yang kita lakukan saat datang ke keluarga Yao kali ini adalah berpartisipasi dalam kompetisi alkimia.
Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi saat itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, kalau begitu, kami pasti akan mencobanya. Yao Tian tersenyum, tapi kamu bilang ini yang kedua, jadi bagaimana dengan yang pertama? Hal pertama adalah membantu saudaraku Tang Yidao mendetoksifikasi pil transformasi Qi yang kuat. Long Ge menunjuk ke arah Tang Yidao dan berkata. Yao Tian menoleh untuk melihat Tang Yidao. Tang Yidao telah berubah dari penderita demensia menjadi pria yang sopan saat ini, karena dia tahu bahwa jika dia masih bertingkah seperti penderita demensia, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan Yao Tian. Keluarga Tangku, Tang Yidao, telah bertemu Nona Yao Tian. Melihat Tang Yidao yang anggun dan temperamental, Yao Tian tersenyum dan mengangguk. Saya sangat senang melihat Anda. Namun, racun dari pil transformasi Qi yang kuat di dalam diri Anda hanya dapat disembuhkan dengan penawar tingkat tinggi tingkat ketujuh, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di langit. Tidak masalah jika racunnya tidak dipecahkan, yang terpenting adalah aku datang ke keluarga Yao dan bertemu dengan gadis cantik Yao Tian. Dan tersenyum, lalu menatap Yao Tian dengan penuh kasih sayang dengan matanya. Temperamen heroik Tang Yidao tiba-tiba menyentuh hati Yao Tian. Yao Tian menatap mata penuh kasih sayang Tang Yidao, kepalanya terasa pusing, lalu wajahnya memerah dan dia bertanya apakah aku benar-benar cantik. Cantik, kecantikanmu seperti peri dari langit yang turun ke bumi, dan kecantikanmu seperti dewi. Begitu aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Tang Yidao sangat lugas main-main dengan pisau cepat. Bisakah dia mendapatkan cinta sejati pertama dalam hidupnya? Kamu juga sangat baik. Yao Tian sangat malu hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Namun dalam hati setiap gadis, dia berharap orang lain akan memperlakukannya dengan baik, dan Tang Yidao sangat anggun, temperamental, dan maskulin sehingga dia sangat tertarik padanya pada saat pertama, tetapi hanya butuh waktu singkat untuk itu, mereka untuk mengenal satu sama lain. Itu tidak cukup dalam dan tidak mungkin menerima pengakuan orang lain secepat itu. Tang Yidao juga memahami hal ini. Cinta tidak boleh terburu-buru. Cinta berarti berusaha keras untuk mendapatkan dan menjaga jarak. Haha, Nona Yao Tian telah bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan itu. Bolehkah saya mengundang Nona Yao Tian untuk makan bersama kami? Tang Yidao terus berkata dengan sopan. Ini, Yao Tian masih sedikit malu. Meskipun dia sekarang adalah Master Qi Sein tingkat kelima, kepribadiannya masih sama dengan gadis kecil tingkat Kaisar Qi saat itu, pemalu dan pemalu. Kita pergi bersama. Kita juga pergi bersama. Xiao Ling berjalan mendekat dan meraih tangan Yao Tian. Ya, ngomong-ngomong, mari kita minta nasihatmu tentang alkimia. Xiao Hong juga berkata dengan penuh kasih sayang sambil memegang tangan Yao Tian. Oke, ayo makan bersama. Yao Tian mengangguk sambil tersenyum. Tang Yidao dengan bersemangat mengirimkan pesan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Terima kasih banyak. Sama-sama, Xiao Ling dan Xiao Hong kembali melalui pesan. Jadi, Long Ge dan kelompoknya yang terdiri dari 12 orang berjalan menuruni lantai 2, keluar dari apotek, dan berjalan menuju restoran terdekat dan terbesar. Pemilik toko obat tidak menghentikannya, karena Yao Tian datang kepada mereka untuk membuat ramuan hanya untuk bekerja dan bisa pergi kapan saja. Tapi pemilik toko obat ini menghasilkan 1 miliar sen dalam bentuk berlian, itu jumlah yang banyak. Bos, ingat komisi saya, kata pelayan tampan itu kepada bos. Ya, ingat, datanglah ke kamarku pada malam hari dan aku akan memberimu komisi. Bos gemuk itu menyipitkan matanya dan tersenyum. Di sebuah restoran di kota Yaojia, Long Ge dan yang lainnya sudah duduk mengelilingi meja. Meja itu sudah dipenuhi berbagai macam hidangan, yang terlihat sangat lezat. Gelas pertama, untuk merayakan kita bisa bertemu Nona Yao Tian lagi. Lakukan, Long Ge mengangkat gelasnya dan tersenyum. Bodoh amat John. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Gelas kedua, saya berharap saudara-saudara kita Tang Yidao berharap untuk melakukan detoksifikasi. Lakukanlah. Lakukan. Semua orang mengangkat gelas mereka dengan gembira dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Piala ketiga, aku berharap kakak Long dan kakak Yao Tian mendapat hasil bagus dalam kompetisi alkimia. Lakukanlah. Brengsek. Semua orang merespons dengan keras, lalu meminum semuanya. Tang Yidao juga sangat senang, karena dia tahu Long Ge dan yang lainnya melakukannya demi kebaikannya sendiri, jadi dia meminumnya dengan sangat gembira. Setelah meminum anggur pedas, rasa panas mengalir dari tenggorokannya ke perutnya, dan tang wajah Yidao menjadi sedikit merah. Bangunlah, karena kamu tidak diperbolehkan menggunakan rasa dendam untuk memaksakan alkohol, sehingga rasa mabuk tiba-tiba melonjak. Tang Yidao, yang sedikit mabuk, memandang Yao Tian dan merasa bahwa Yao Tian bahkan lebih cantik. Dan wajah Yao Tian, yang meminumnya 3 kali lipat, menjadi merah, dan dia terlihat sangat cantik. Ayo, ayo, ayo makan.
Kata Long Ge sambil duduk. Semua orang juga duduk dan mulai menikmati hidangan lesat. Long Ge dan Huo Hu terus mengambilkan makanan untuk satu sama lain, menunjukkan cinta mendalam mereka satu sama lain. Xiao Ling dan Xiao Bai saling membantu mengambil makanan dalam sebuah lelucon, menunjukkan kepribadian nakal mereka. Xiao Hong mengambilkan makanan untuk Xiao Qiang, tapi Xiao Xing mengambilnya kembali tanpa pengertian, menunjukkan kejujuran Xiao Qiang, tapi Xiao Hong tidak keberatan. Xiao Xing dan Xiao Liang dengan malu-malu saling membantu mengambil makanan, yang menunjukkan rasa malu dari pasangan muda itu. Dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, Tang Yidao juga sering menawarkan makanan kepada Yao Tian, namun Yao Tian yang sedang agak mabuk tidak menolak, namun wajahnya menjadi semakin merah. Melihat pihak lain menerima tawaran makanannya, Tang Yidao segera menjadi energi dan sesekali menceritakan beberapa lelucon untuk membuat Yao Tian bahagia. Hanya dua lajang, Suan Yuan Xiaoyu dan Nangong Jun, yang makan dengan depresi, merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Kapan kita akan mendapatkan separuh lainnya? Suan Yuan Xiaoyu bertanya pada Nangong Jundao. Entahlah, tapi masih banyak keindahan di benua Dewa Perang. Selama kita punya kesempatan untuk melihatnya lain kali, kita bisa bekerja keras untuk mereka. Yang terpenting adalah memiliki perasaan. Jika kamu tidak memiliki perasaan, tidak ada gunanya bersama. Lebih baik memiliki Tang Yidao. Aku jatuh cinta pada Yao Tian pada pandangan pertama, dan Yao Tian memiliki hubungan yang baik, kesan dia. Mereka sangat senang melihat mereka. Jalan Suan Yuan Xiaoyu. Long Ge dan yang lainnya juga sangat bahagia. Saya tidak tahu kapan kita akan menuai kebahagiaan. Nangong Jun mengangkat gelasnya dan minum dalam depresi. Suan Yuan Xiaoyu juga mengangkat gelas untuk menemani minumannya. Di sebelahnya, Tang Yidao sedang menceritakan lelucon. Saya ingat suatu kali saya pergi ke restoran untuk makan dan secara tidak sengaja memecahkan mangkuk. Lalu semua orang di sekitar saya menatap saya. Tahukah Anda apa yang saya katakan kepada semua orang? Pasti sangat memalukan untuk memecahkan mangkuk. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berdiri dan meminta maaf. Tidak, Tang Yidao tertawa. Lalu apa lagi yang bisa kamu katakan? Yao Tian juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya segera berdiri dan berkata dengan lantang, saya dari keluarga panjang, siapa yang saya takuti? Kata Tang Yidao. Long Ge dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu orang menyebalkan, kamu benar-benar merusak reputasi keluarga panjang kami dan menyiratkan keburukanmu dalam keluarga panjang kami. Dasar orang menyebalkan. Di masa depan, ketika kamu memecahkan mangkuk, kamu dapat berdiri dan berkata, aku dari keluarga Tang. Siapa yang harus aku takuti? Hahaha, semuanya tertawa lagi. Seluruh acara makan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Selama makan ini, Tang Yidao juga menunjukkan sisi lucunya kepada Yao Tian. Setelah makan, Long Ge juga memberi Yao Tian 2 peralatan perunggu dewa tingkat rendah dan secara resmi mengundang Yao Tian untuk bergabung dengan tim mereka. Yao Tian, ini adalah hadiah pertemuan kami bagimu untuk bergabung dengan tim. Terimalah. Long Ge menyerahkan baju besi tembaga dewa tingkat rendah dan sarung tangan tembaga dewa tingkat rendah kepada Yao Tian. Ini, Yao Tian melihat peralatan tembaga ilahi tingkat rendah dengan sedikit ragu, dan kemudian ke Tang Yidao. Saudari Yao Tian, silakan bergabung dengan tim kami. Kamu tahu seseorang sangat ingin kamu bergabung. Xiao Ling berjalan mendekat sambil tersenyum dan meraih tangan Yao Tian dan berkata, dan terus memberi isyarat kepada Tang Yidao dengan matanya. Haha, Yao Tian, bergabunglah dengan tim kami. Kamu dan aku hanya memiliki 2 senjata tembaga ilahi tingkat rendah. Mulai sekarang, Long Ge mengatakan bahwa jika ada bahan untuk tembaga ilahi tingkat menengah, dia akan membantu kami memperbaiki bagian tengahnya, tembaga ilahi tingkat. Dilengkapi. Tang Yidao tersenyum. Idiot, yang mereka hargai bukanlah peralatannya, tapi komitmenmu. Xiao Ling memarahi sambil tersenyum. Oh, aku pasti akan memperlakukanmu Yao Tian dengan baik di masa depan. Kata Tang Yidao sambil tersenyum konyol. Aku tidak peduli kamu memperlakukanku dengan baik. Kata Yao Tian. Tang Yidao tiba-tiba tercengang. Namun, Yao Tian mengambil alih baju besi dan sarung tangan dari tembaga suci tingkat rendah dan berkata sambil tersenyum, saya menerima permintaan untuk bergabung dengan tim, tapi itu tidak untuk keuntungan siapapun bagi saya. Haha, bergabunglah saja dengan tim. Tang Yidao tersenyum bahagia. Selama dia bergabung dengan tim, dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan. Jadi, Yao Tian bergabung dengan Long Ge dan timnya, dan tim mereka berubah dari 11 menjadi 12. Sekarang ayo kita cari hotel untuk menginap. Kata Long Ge. Pergi dan tinggal dewa di rumahku. Rumahku besar. Seberapa besarnya? Tang Yidao tersenyum. Lagi pula itu cukup untuk menampung 100.000 orang. Kata Yao Tian sambil tersenyum. 100.000 orang. Siapa ayahmu? Xiao Ling bertanya dengan heran. Ayahku tidak terlalu terkenal,
tapi kakekku sangat terkenal. Semua orang di keluarga Yao mengenal kakekku. Kakekmu adalah, tanya Xiao Hong. Itu adalah kepala keluarga Yao. Yao Tian tersenyum. Long Ge dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kakek Yao Tian sebenarnya adalah kepala keluarga Yao. Tampaknya mereka sangat beruntung, dan Tang Yidao juga sangat beruntung bahwa penawar ini akan berhasil. Kakekku punya ratusan cucu, dan aku hanyalah salah satu dari mereka. Oh, ekspresi Long Ge dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka semua khawatir tentang penawar untuk Tang Yidao. Tapi kakekku sangat mencintaiku dan memperlakukanku dengan baik, kata Yao Tian sambil tersenyum. Haha, Tang Yidao kembali senang. Tetapi kakek saya sering mengatakan kepada saya bahwa orang selalu harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jika saya menginginkan penawar racun kelas 7, dia tidak akan memberikannya kepada saya. Dia pasti akan meminta saya untuk memperbaikinya sendiri. Sambil tersenyum. Aku yakin kamu bisa berhasil, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ya, aku pasti bisa membuatnya untuk seseorang, kata Xiao Ling sambil tersenyum dari samping. Haha, semua orang tertawa keras. Di tengah tawa, Yao Tian memimpin Long Ge dan yang lainnya ke markas keluarga Yao dan tinggal di halaman Yao Tian di dalam markas keluarga Yao. Berjalan ke markas Yao Jia, aroma ramuan menjadi lebih kuat, dan Long Ge serta yang lainnya dengan senang hati merasakan lingkungan sekitar. Para penjaga yang bertanggung jawab di markas keluarga Yao sudah lama mengenal Yao Tian. Ketika mereka melihat Yao Tian kembali dengan seseorang, mereka tidak bertanya apa-apa, mereka hanya menyapa sambil tersenyum. Setelah berjalan selama 30 menit setelah berjalan melewati paviliun dan paviliun, melintasi jembatan kecil dan air mengalir, akhirnya kami sampai di tempat sepi yang dipenuhi wangi ramuan. Disinilah aku tinggal. Kamu bisa tinggal di salah satu dari lusinan rumah ini. Yao Tian menunjuk ke rumah-rumah di halaman dan berkata pada Long Ge dan yang lainnya. Apakah kamu tinggal di banyak rumah sendirian? Tang Yidao bertanya. Ya, beginilah cara anak-anak dari keluarga bangsawan diperlakukan. Yao Tian tersenyum, tetapi dia segera mengira bahwa Tang Yidao adalah seorang yatim piatu, dan kemudian berkata dengan antusias, mulai sekarang, kamu dapat memperlakukan ini sebagai rumahmu. Tang Yidao tiba-tiba tercengang. Dengan heran, Yao Tianjiao tersenyum dan pergi, dan berkata saya akan kembali berlatih dulu, dan saya akan mengajari Anda cara membuat alkimia besok. Long Ge dan yang lainnya mengangguk gembira, lalu masing-masing pergi mencari tempat tinggal sendiri. Di Villa Yao Tian, di rumah tempat tinggal Long Ge dan Huo Wu. Huo Wu bersandar di dada lebar Long Ge, merasakan kehangatan yang dibawa oleh Long Ge. Long Ge juga membelai rambut Huo Wu, merasakan kelembutan setelah Huo Wu berhubungan. Saudara Long, tingkat ramuan apa yang bisa kamu sempurnakan sekarang? Huo Wu bertanya. Haha, aku juga tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu besok. Setidaknya itu pasti tingkat menengah ke-7. Saat kita meninggalkan rumah Yao, kita bisa kembali ke rumah Long. Bisakah kita menikah? Tanya Huo Wu. Baiklah, kalau begitu, kita akan menikah di rumah Long, kata Long Ge sambil mencium kening Huo Wu dengan lembut. Haha, Huo Wu tersenyum menawan. Tiba-tiba ledakan kegilaan lain muncul. Keesokan harinya, Long Ge dan timnya yang terdiri dari 12 orang berkumpul di halaman. Ada pohon besar di halaman, dan ada meja batu di bawah pohon besar itu. Sekarang Long Ge dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi meja batu. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda langkah-langkah alkimia. Faktanya, level alkimia Long Ge hampir sama dengan saya, dan level Long Ge juga sama, kata Yao Tian kepada semua orang. Terserah kamu untuk menceritakan kisahnya. Kamu tumbuh di keluarga yang membuat alkimia, jadi latar belakang alkimia kamu harusnya lebih tinggi dari milikku. Long Ge berkata dengan rendah hati 10.000 tahun, dan latar belakangnya bahkan lebih dalam. Oke, izinkan saya berbicara tentang langkah-langkah alkimia. Langkah pertama dalam alkimia adalah pemurnian. Semakin kuat api sejati di dalam tubuh, semakin sering dimurnikan, ramuan bermutu tinggi dapat dimurnikan. Satu pemurnian dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat rendah kelas 1. Obat dapat dimurnikan 2 kali untuk memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat pertama, dan dengan analogi, untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat ke-7, obat tersebut perlu dimurnikan 21 kali. Kata Yao Tian. Berkali-kali, bukankah sulit untuk memurnikan sebanyak itu? Xiao Ling bertanya. Ya, memang sangat sulit, tapi orang yang ahli dalam atribut api seharusnya bisa lebih sering memurnikan api asli di tubuhnya. Haha, kita harus lebih sering memurnikan. Xiao Hong tertawa. Di tim ini, Namong Jun, Suan Yuan Xiaoyu, 3 bersaudara Kilin, Xiao Ling, dan Xiao Hong semuanya jago dalam semangat juang atribut api, belum lagi atribut lengkap Long Ge dan Yao Tian yang jago dalam alkimia.
Namun pemurnian juga membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi. Hanya dengan kekuatan mental yang tinggi kamu dapat menguasai panas pemurnian dengan baik. Hanya dengan menguasai panas dengan baik kamu dapat memurnikan lagi dan lagi. Ya, Long Ge dan yang lainnya mengangguk setuju. Hanya kekuatan mental yang tinggi adalah cara yang benar. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu sama saja. Dengan kekuatan mental yang tinggi, kamu dapat mempelajari keterampilan penyihir Anda menyempurnakan artefak tingkat tinggi. Hanya dengan kekuatan mental yang tinggi kita dapat dengan cepat mengerahkan formasi tingkat lanjut, dan dengan kekuatan mental yang tinggi kita dapat dengan terampil mengendalikan kekuatan mental. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya terus-menerus mengendalikan kekuatan mental mereka, membuat mereka meningkat semua aspek. Langkah kedua dalam alkimia adalah melebur ramuan. Bahan obat yang dimurnikan dicairkan terus-menerus lalu disusun dalam urutan tertentu, diatur, hanya dengan mengatur pesanan kita dapat menyelesaikan langkah terakhir pekerjaan. Kata Yao Tian. Ya, Long Ge dan yang lainnya mengangguk setuju. Jika bahan obat tidak disusun dalam urutan yang benar maka obat mujarab yang baik akan berubah menjadi racun. Jika bahan obat disusun dengan urutan yang salah maka obat mujarab yang diinginkan tidak akan dapat dimurnikan, sehingga pengendalian bahan obat sangatlah penting. Langkah ini mengharuskan kita untuk berlatih terus-menerus. Hanya dengan lebih banyak latihan kita dapat mengatur urutan bahan obat. Yah. Kami tahu itu. Apa langkah terakhirnya? Langkah terakhir adalah memadatkan ramuan. Setelah mengatur urutannya, memadatkan ramuan adalah hal yang sangat sederhana. Kendalikan saja panasnya dan coba ubah bahan obat menjadi ramuan. Kekuatan mentalnya persyaratannya juga sangat tinggi. Kekuatan mental Long Ge tampaknya lebih tinggi dariku. Mintalah jawaban terbaik dari Long Ge. Yah, kekuatan mental sangat penting. Semakin tinggi kekuatan mental, semakin sedikit bahan obat yang terbuang. Seperti saya, setengah dari mereka memurnikan 36 ramuan. Ini adalah puncak kemahiran dalam memurnikan ramuan. Pada dasarnya, semua don jangan menyia-nyiakan bahan obat. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oh, kita tidak tahu kapan kita akan mencapai level itu. Tapi kita harus berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini. Ya, Long Ge mengangguk. Xiao Xing dan aku tidak memiliki semangat juang atribut api, jadi kami tidak akan berpartisipasi. Ayo, kata Huo Hu sambil tersenyum. Yah. Masih ada 2 hari lagi. Ayo berlatih alkimia dengan hati-hati. Dalam 2 hari, kita akan pergi ke kompetisi alkimia bersama. Oke, Yao Tian dan yang lainnya mengangguk setuju. Dalam 2 hari berikutnya, Long Ge dan yang lainnya memurnikan ramuan di halaman. Ketika mereka memahami sesuatu, mereka mengajukan pertanyaan tentang manisnya ramuan tersebut, yang membuat keterampilan alkimia mereka meningkat kemajuannya lebih sedikit. Xiao Ling dan Xiao Hong telah membuat lebih banyak kemajuan, dan 3 bersaudara kilin, Namong Jun, Suan Yuan Xiaoyu, dan Tang Yidao, yang baru saja bersendewa dengan alkimia, telah membuat kemajuan tercepat. Yang menahan level alkimia Long Ge sekarang adalah api sebenarnya di tubuhnya. Hanya ketika Long Ge selamat dari kesengsaraan surgawi kelima dan naik ke level Kitai, api sebenarnya di tubuhnya dapat ditingkatkan. Tubuh Ge sekarang dalam kondisi sempurna. Pada saat ini, dimungkinkan untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat ke-7, tetapi kondisi sempurna tidak mudah didapat. Terkadang kondisi sempurna tidak dapat dicapai setelah beberapa tahun pemurnian. Setelah 2 hari pemurnian alkimia, tingkat alkimia Yao Tian dan Long Ge telah dikonsolidasikan pada ramuan tingkat menengah tingkat ke-7. Xiao Ling dan Xiao Hong juga dapat menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat ke-7. 3 bersaudara kilin, Suan Yuan Xiaoyu, Namong Jun, Tang Yidao juga bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat 6. Mereka memang tim yang berbakat. Huo Hu dan Xiao Qing juga menyempurnakannya dengan santai, tetapi tingkat pemurnian mereka tidak boleh disebutkan. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan hampir waktunya kompetisi alkimia dimulai. Haha, kompetisi alkimia akan segera dimulai. Jika kita tidak mendaftar, semuanya akan terlambat. Baiklah, ayo pergi, kata Long Ge kepada semua orang. Oke, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk setuju. Lalu kelompok itu terbang keluar dari halaman Yao Tian dan terbang bersama ke tempat kompetisi alkimia. Tempat kompetisi alkimia berada di panggung alkimia dengan radius 100 mil. Di sini, ratusan ribu orang telah berkumpul kompetisi. Yao Tian memimpin Long Ge dan yang lainnya ke tempat kompetisi alkimia, lalu mendaftar. Ada begitu banyak orang yang menghadiri kompetisi alkimia ini, lebih dari 60.000 orang. Yao Tian menghela nafas setelah mendaftar. Ya, begitu banyak orang yang dibagi menjadi 128 distrik, setiap distrik memiliki 500 orang. Xiao Hong menghela nafas. Pasti sulit untuk menonjol dari 500 orang. Kata Xiao Bai dengan wajah pahit. Ini sulit bagimu,
Tapi tidak sulit sama sekali bagi seorang jenius sepertiku yang bisa memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 7. Sayangnya, kamu dan aku berada di grup yang sama, dan hanya satu dari kita yang bisa lolos. Kata Xiao Hong sambil melihat kode area di tangan Xiao Ling. Kebetulan sekali, Xiao Ling melihat kode area di tangan Xiao Hong dengan heran distrik 17, yang kebetulan berada di distrik yang sama dengannya. Hahaha, hanya satu dari kalian berdua yang bisa lolos. Xiao Bai tertawa. Adalah baik bagi salah satu dari kita untuk lolos, tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lolos. Xiao Ling memutar matanya ke arah Xiao Bai dan berkata, untungnya, Yao Tian dan aku tidak berada di setengah zona yang sama, kalau tidak kita mungkin sudah bertemu bahkan sebelum kita memasuki perempat final. Haha, babak penyisihan akan dimulai 3 jam setelah pendaftaran. Saya harap kita semua bisa menonjol di komunitas, kata Yao Tian sambil tersenyum. Sayangnya, hanya satu dari Xiao Ling dan aku yang bisa memenuhi syarat. Tidak masalah, kami adalah karakter pendukung. Protagonis kali ini adalah Long Ge dan Yao Tian. Protagonis terbesar adalah aku, mereka semua ada di sini untuk membantuku menyempurnakan penawarnya. Tang Yidao, mantan dewa penembak jitu, berkata sambil tersenyum. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. 3 jam kemudian, kompetisi alkimia resmi dimulai. Setelah saling menyemangati, Long Ge dan yang lainnya juga datang ke komunitas kompetisi masing-masing, sementara Xiao Ling dan Xiao Hong juga datang ke komunitas tempat mereka berkompetisi. Distrik 28. Itu selalu suatu kebetulan. Long Ge melihat kode area di tangannya dan tersenyum, lalu berjalan ke distrik 28. Sekitar 600 orang telah berkumpul di area 28. Saat waktu kompetisi dimulai, semua orang sudah berkumpul di arena kompetisi alkimia. Putaran pertama kompetisi komunitas akan diadakan di bawah. Seorang tetua tingkat Kitai berkata dengan keras di udara. Putaran pertama kompetisi adalah menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat 6. Ini akan memakan waktu 6 jam. Mereka yang berhasil dalam pemurnian akan bertahan, dan mereka yang gagal akan langsung tersingkir. Saat dia berbicara, dia menjabat tangannya dan menaburkan lebih dari 600 porsi ramuan tingkat rendah tingkat 6, yang disempurnakan oleh kontestan dari distrik 28. Saat materi jatuh di depan Long Ge dan yang lainnya, kompetisi dimulai. Ini pertama kalinya aku menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat 6. Haha, sepertinya tingkat kompetisi alkimia ini sangat tinggi. Long Ge melihat bahan obat di depannya dan berkata sambil tersenyum. Saya umumkan, kompetisi dimulai 6 jam lagi, kata apoteker tua di tingkat Kitai. Segera setelah dia selesai berbicara, hampir 600 kontestan di bawah ini mulai memurnikan pil secara intens. Long Ge mengambil waktu dan mulai menyempurnakan ramuannya. Bagi Long Ge, yang memiliki tingkat alkimia tingkat menengah tingkat ke-7, menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat ke-6 sangatlah mudah. Namun, Long Ge adalah seorang perfeksionis. Meskipun menyempurnakan alkimia itu mudah, Long Ge tetap membuat alkimia dengan serius. Langkah pertama bersihkan. Ramuan tingkat rendah tingkat 6 membutuhkan 16 kali pemurnian, Long Ge memurnikannya dengan terampil dan hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikannya. Setelah dimurnikan, itu adalah ramuan yang meleleh. Bahan obat yang diberikan oleh apoteker adalah untuk menyempurnakan Xiao Yue dan tingkat rendah tingkat 6. Long Ge dengan mudah menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengatur bahan-bahan tersebut hanya butuh Long Ge 10 menit. Langkah terakhir adalah memadatkan ramuannya. Long Ge membungkus bahan obat cair dengan energi pertarungan putih untuk mencegah energi spiritual dalam bahan obat menghilang, dan kemudian perlahan membakar bahan obat tersebut untuk memadatkannya menjadi pil. 10 menit kemudian, Long Ge berkata sambil tersenyum pilnya sudah selesai. Saya melihat Long Ge menamparkan tungku pil, tutup tungku naik ke langit, dan aroma pil yang kaya melayang keluar. Di tungku pil Long Ge, ada total 36 pil Xiao Yue tingkat rendah tingkat 6. Hanya butuh 30 menit bagi Long Ge untuk menyelesaikan ramuannya. Kecepatan ini mengejutkan apoteker di tingkat Kitai. Di langit, orang ini sangat cepat dalam memurnikan pil. Aku ingin tahu jenis pil apa yang bisa dia buat, kata apoteker di langit. Setelah Long Ge selesai memurnikan ramuannya, dia merasa bosan, jadi dia duduk di tudung Douqi untuk berlatih. Bagaimanapun, pemurnian ramuan itu menghasilkan energi spiritual yang kaya, dan akan sia-sia jika dia tidak menyerap sebagian darinya saat ini waktu. Long Ge tidak perlu mempedulikan Xiao Ling dan yang lainnya, karena kemampuan alkimia semua orang sudah diketahui sebelumnya. Babak ini sama sekali tidak sulit bagi Xiao Ling dan yang lainnya. 5,5 jam kemudian, apoteker tingkat Kitai mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk kompetisi. Sudah waktunya untuk kompetisi, tolong serahkan ramuannya, kata sesepuh tingkat Kitai sambil tersenyum. Begitu banyak bahan pemurnian ramuan diberikan untuk mendaur ulang ramuan tersebut,
jika tidak maka akan sia-sia, dan biaya pemurnian yang gagal adalah biaya pemurnian yang gagal, sudah termasuk dalam biaya pendaftaran. Longge dan orang lain di area ini yang berhasil menyempurnakan semuanya menyerahkan Xiao Yue dan tingkat rendah tingkat 6. Mereka yang gagal menyempurnakannya juga berjalan menuruni ring dengan sedih, tetapi mereka yang gagal masih bisa menonton dari samping. Setelah kompetisi putaran pertama, masih ada 400 master alkimia di area Longge. Tampaknya masih banyak orang yang bisa menyempurnakan Xiao Yue dan tingkat rendah tingkat 6, datang ke kompetisi hanya membuang-buang uang. Setelah menyingkirkan ramuan itu, apoteker di tingkat Kitai mengumumkan dimulainya putaran kedua kompetisi. Saya umumkan. Di putaran kedua, kami akan menyempurnakan Zhong Yue dan kelas menengah tingkat 6, dan waktu pemurnian akan memakan waktu 6 jam. Setelah mengatakan itu, apoteker di tingkat Kitai mengendalikan 400 ramuan dengan kekuatan mentalnya dan mengirimkannya ke Longge dan yang lainnya. Kompetisi dimulai. Tetua apoteker tingkat Kitai mengumumkan. Setelah pengumuman ini, Longge dan yang lainnya juga mulai menyempurnakan alkimia. Bagi beberapa pemain, sulit untuk menyempurnakan pil Mid Moon tingkat 6, jadi mereka mulai memurnikannya dengan tergesa-gesa. Bagi Longge, menyempurnakan pil Mid Moon tingkat 6 sangatlah sederhana. Saya melihat Longge dengan tenang melemparkan bahan obat ke dalam tungku alkimia, dan kemudian menawarkan api langit ungu dan mengirimkannya ke dalam tungku alkimia. Semangat juang putih membungkus bahan obat, dan awan merah keberuntungan melindungi bahan obat. Longge menggunakan api langit ungu untuk membakar bahan obat sepuasnya, memurnikan bahan obat berulang kali. Zhong Yue dan kelas menengah tingkat 6 perlu dimurnikan 17 kali. Long Song hanya membutuhkan waktu 11 menit untuk menyelesaikannya, dan sepertinya relatif mudah. Setelah pemurnian, tiba waktunya untuk pergi ke pil peleburan. Longge menutup matanya dan membiarkan kekuatan mentalnya mengendalikan api langit ungu dan pada saat yang sama mengontrol urutan bahan obat. 11 menit kemudian, api langit ungu Longge membakar bahan obat berbentuk bubuk menjadi cair. Langkah terakhir adalah memadatkan ramuannya. Api surgawi ungu Longge menghantam tempat yang tepat dan membakar bahan obat cair, memungkinkan bahan obat tersebut secara bertahap mengembun menjadi ramuan. 11 menit kemudian, Longge tersenyum dan berkata pilnya sudah selesai. Longge tersenyum dan menepuk tungku alkimia. Tutup tungku naik ke langit lagi, dan aroma ramuan yang kaya juga menyembur keluar. 36 pil bundar tergeletak di tungku pil, dan Longge berhasil memurnikannya lagi. Hanya dalam 33 menit, Longge berhasil menyempurnakan ramuan tersebut. Setelah berhasil menyempurnakannya, Longge duduk bersila dan bermeditasi lagi, mengendalikan kekuatan mentalnya dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Anak ini sangat kuat, bahkan aku tidak berhasil menyempurnakannya begitu cepat. Apakah tingkat alkimia anak ini lebih tinggi dariku? Kata sesepuh apoteker di tingkat Kitai dengan terkejut di langit seorang tetua setidaknya dapat memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat ke-7, dan tetua ini kebetulan mampu menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat ke-7. Bagaimana dia tahu bahwa Longge benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat ke-7? 5,5 jam kemudian, apoteker di tingkat Kitai mengumumkan bahwa sudah waktunya kompetisi putaran kedua. Sudah waktunya untuk kompetisi. Tolong serahkan ramuan yang berhasil dimurnikan, kata apoteker di tingkat Kitai. Oleh karena itu, Longge dan mereka yang berhasil memurnikan ramuan menyerahkan ramuan tersebut satu demi satu, sementara mereka yang tidak dapat dimurnikan dan mereka yang gagal memurnikan dieliminasi. Setelah kompetisi putaran kedua, hanya tersisa 100 orang di arena. 100 orang ini semuanya dapat menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat 6, dan beberapa di antaranya bahkan lebih kuat. Apoteker di tingkat Kitai menyimpan pil bulan pertengahan kelas 6 sambil tersenyum, dan kemudian mengumumkan dengan lantang saya mengumumkan bahwa kompetisi putaran ketiga memerlukan penyempurnaan pil kelas 6 yang bermutu tinggi. Pil bulan hebat, dan waktu pemurniannya adalah 6 jam. Saat dia berbicara, dia menaburkan 100 salinan bahan obat Dayue dan bermutu tinggi kelas 6 di depan Longge dan yang lainnya. Hanya ada satu bahan obat pil bulan besar bermutu tinggi kelas 6 di depan semua orang. Keberhasilan dalam menyempurnakannya berarti sukses, dan kegagalan dalam menyempurnakannya berarti gagal. Kompetisi dimulai. Tetua apoteker tingkat Kitai mengumumkan. Dihadapkan pada apakah komunitasnya bisa memenuhi syarat, Longge pun menjadi serius, karena terkait dengan penawar racun Tang Yidao. Bahan obat untuk Dayue dan kelas 6 ditempatkan di depan Longge. Longge melihat ke arah para alkemis di sekitarnya dan melihat bahwa mereka semua mengangkat perisai semangat juang mereka dan mulai menyempurnakan alkimia dengan serius. Bagaimanapun, Dayue dan kelas 6 bukanlah sesuatu yang bisa kamu latih begitu saja. Longge menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat topeng semangat juangnya, menghilangkan gangguan eksternal, dan mulai menyempurnakan alkimia. Mari kita mulai menyempurnakan pilnya.
Pil bulan besar kelas atas tingkat 6 perlu dimurnikan 18 kali. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu melemparkan bahan obat ke dalam tungku pil satu per satu, dan kemudian dengan cepat memurnikannya. Cici di bawah kendali Long Ge, api langit ungu membakar bahan obat kelas 6 berulang kali, dan bahan obat ini juga menjadi murni lagi dan lagi di bawah pembakaran Long Ge. Energi pertempuran putih membungkus tungku alkimia untuk mencegah energi alkimia bocor, dan awan keberuntungan merah membungkus bahan obat untuk mencegahnya terbakar berlebihan. Setelah 12 menit pemurnian, Long Ge berhasil memurnikan 18 kali. Sungguh keterampilan pemurnian yang luar biasa. Bahkan aku, mungkin tidak bisa melakukannya. Tetua apoteker tingkat kita yang telah memperhatikan Long Ge menghela nafas setelah melihat pemurnian Long Ge sangat mungkin untuk lolos dari grup ini. Namun, ada juga orang yang sangat ahli di grup ini. Tetua apoteker tingkat kita melihat ke sisi lain. Seorang pria parubaya juga memiliki keterampilan alkimia yang sangat tinggi dan mungkin bisa menyempurnakan ramuan tingkat 6. Haha, tampaknya untuk memenuhi syarat dari komunitas saya, Anda harus dapat memurnikan ramuan tingkat rendah tingkat 7. Apoteker di tingkat kita diam-diam tertawa, dan kemudian melanjutkan mengamati pemurnian ramuan Long Ge. Setelah lagu panjang dimurnikan, ramuannya mulai meleleh. Saya melihat Long Ge menutup matanya, dan kemudian mengendalikan pemilahan bahan obat murni dengan kekuatan mentalnya. Setelah menyortir, dia segera membakar bubuk bahan obat dengan api langit ungu panas dan melelehkan bahan obat menjadi cair. Waktu berlalu, dan hanya dalam 12 menit, Long Ge melelehkan bahan obat bubuk menjadi cair. Urutannya sama dengan resep, yang akurat, mencerminkan kekuatan mental super Long Ge. Bahan obat telah disortir dan diubah menjadi cair, dan langkah terakhir adalah memadatkan ramuannya. Cahaya putih di tubuh Long Ge kuat, dan api langit ungu juga kuat. Pada saat ini, apinya harus kuat untuk memadatkan ramuannya. Hanya jika apinya kuat, bahan obat cair dapat dikondensasi menjadi ramuan. Cici api langit ungu membakar bahan obat cair sampai habis, dan bahan obat secara bertahap mengembun. 12 menit kemudian, Long Ge tersenyum dan menepuk tungku alkimia ramuan sudah selesai. Semangat juang menamparkan sisa api langit, dan hantaman kuat mendorong tutup tungku ke langit, dan aroma ramuan obat mujarab menyebar. 36 pil, haha. Long Ge melihat ke-36 pil bundar di tungku pil dan tertawa. Setelah menyempurnakan ramuan, Long Ge juga mulai mengamati orang-orang di sekitarnya. Ada banyak orang di sekitar yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat 6, tetapi tidak satupun dari mereka terlihat sangat santai. Orangnya adalah seorang pria parubaya. Sobat, kurasa dia akan menjadi saingan beratku di masa depan. Ketika kekuatan mental Long Ge menyapu penampilan pihak lain, dia langsung terkejut. Bukankah ini Yao Yi? Keturunan jaminan dari keluarga Yao yang dia temui di benua setan semprot. Tanpa diduga, setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, pihak lain juga telah memasuki Taoisme melalui alkimia dan mencapai tingkat keempat Kisein. Haha, aku akan menyapanya nanti ketika dia berhasil memurnikan ramuan itu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memasukkan ramuan itu ke dalam botol giok dan duduk bersila di tanah untuk bermeditasi. 2 jam kemudian, Yao Yi berhasil disempurnakan. Long Ge tersenyum dan berjalan mendekat untuk menyapa Yao Yi. Hei, Yao Yi, apakah kamu masih mengenaliku? Long Ge berkata pada Yao Yi sambil tersenyum. Kamu adalah. Yao Yi merasakan nafas Long Ge, lalu tertawa keras. Kamu adalah Long Ge. Ya, saya Long Ge. Long Ge tersenyum dan mulai mengobrol dengan Yao Yi di panggung konferensi alkimia. Di mana Xiao Ling dan Xiao Hong? Kenapa kamu tidak melihat mereka? Mereka berkompetisi di arena lain sekarang. Haha, kata Long Ge sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu dan aku berada di komunitas yang sama. Sepertinya hanya satu dari kita yang bisa lolos. Haha, alangkah baiknya jika aku bisa bersaing denganmu. Soalnya, kita semua sudah berhasil menyempurnakannya, dan yang lain masih menyempurnakannya, yang artinya aku pasti akan bersaing denganmu pada akhirnya. Senyum. Sepertinya aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku lebih buruk darimu di benua penyemprot ibel saat itu, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan tetap lebih buruk darimu di benua Dewa Perang. Dengan senyum pahit. Haha, sudah cukup jika kamu membuat kemajuan. Tampaknya level alkimia kamu telah mencapai tahap memasuki Taoisme dari alkimia, jika tidak, kamu tidak akan meningkat begitu cepat. Long Ge memuji. Hei, masih belum sejenius kamu, kata Yao Yi sambil tersenyum. Apakah kamu masih ingat Yao Tian, si kecil jenius dari keluarga pengobatan saat itu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Yao Yi bertanya. Dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Ah, bagaimana level alkimianya sekarang? Yao Yi bertanya. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu menunggu sampai babak sistem gugur. Long Ge tersenyum misterius.
Kalau sampai babak sistem gugur, aku akan menjadi penontonnya. Yao Yi tersenyum pahit lagi. Haha, Long Ge tertawa tanpa menyangkalnya. Sekadar ngobrol seperti ini, kompetisi putaran ketiga telah usai. Saya tidak menyangka kedua orang ini saling mengenal. Apoteker di tingkat Kitai memandang Long Ge dan Yao Yi yang sedang mengobrol dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kuota kualifikasi untuk distrik ini ditentukan antara keduanya, mereka. Saya umumkan, kompetisi putaran ketiga telah berakhir. Tolong serahkan ramuan yang telah dimurnikan, kata apoteker tingkat Kitai dengan keras. Ketika Long Ge dan Yao mendengarnya, mereka juga menyerahkan ramuan mereka sendiri. Ketika Yao Yi melihat ramuan yang diserahkan oleh Long Ge, dia tidak bisa tidak mengaguminya dan berkata, kamu masih sama seperti sebelumnya, menyempurnakan 36 ramuan paling terampil setiap saat. Kamu juga tidak buruk, 30 pil sungguh luar biasa. Long Ge berkata sambil tersenyum. Di ronde ketiga, total 30 orang berhasil menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi yang lain tampaknya kesulitan untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Mereka seharusnya tidak dapat lagi menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat ketujuh. Setelah mengumpulkan ramuan sambil tersenyum, apoteker di tingkat Kitai mengumumkan dengan lantang, saya mengumumkan bahwa kompetisi putaran keempat telah dimulai. Menyempurnakan ramuan suci kecil tingkat rendah tingkat ketujuh. Ini akan memakan waktu 6 jam. Karena itu, apoteker di tingkat Kitai mengirimkan 30 bahan untuk ramuan tingkat rendah tingkat ketujuh kepada 30 ahli alkimia yang tersisa yang telah berhasil menyempurnakannya. Setelah materi diletakkan di depannya, apoteker di tingkat Kitai mengumumkan dimulainya kompetisi. Permainan dimulai, kata apoteker di tingkat Kitai. Segera setelah mereka selesai berbicara, 20 ahli alkimia mengambil bahan ramuan-ramuan tingkat rendah tingkat 7 dan keluar dari ring tanpa persaingan apapun. Apa yang mereka lakukan? Long Ge sedikit terkejut. Oh, mereka mengira tidak punya harapan untuk berhasil memurnikannya, jadi mereka mengambil bahan obatnya dan pergi. Yao Yi menjelaskan. Oh, Long Ge tiba-tiba menyadari bahwa daripada gagal memperbaikinya, lebih baik mengambil bahan obat tingkat rendah tingkat ketujuh. Ini setidaknya akan mendapatkan kembali biaya pendaftaran. 10 orang yang tersisa masih harus menyempurnakannya karena mereka yakin bisa berhasil menyempurnakannya. Tentu saja 10 orang tersebut termasuk Long Ge dan Yao Yi. Pil suci kecil tingkat rendah tingkat ketujuh perlu dimurnikan 19 kali. Pemurnian saja membutuhkan persyaratan yang sangat tinggi untuk api sejati di dalam tubuh. Jika api sejati tidak cukup baik, pasti tidak akan dimurnikan berkali-kali. Tetapi bagi 10 orang di atas panggung, ini tidak menjadi masalah, karena kecuali Long Ge dan Yao Yi, yang berada di Kisein tingkat keempat, yang lain di atas panggung semuanya adalah master dari Kisein tingkat ke-9 pasti berhasil memurnikan bahan obat. Bagi Long Ge, itu bahkan lebih sederhana. Api yang digunakan Long Ge adalah untuk menyerap api surgawi selama masa kesusahan besar. Ketika sampai pada penyempurnaan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ketujuh, Long Ge tidak berani menganggap entengnya. Meskipun dia bisa menyempurnakannya di Menara Dewa Perang ketika dia masih di Kisein tingkat 0, tapi sekarang di Kisein tingkat keempat, kekuatan sebenarnya di tubuhnya api belum membaik sama sekali, tetapi kekuatan mental hanya meningkat 5 tingkat, jadi alkimia ini tidak bisa sembarangan. Sucikan, Long Ge mengangkat perisai Douqi, lalu menggunakan api langit ungu untuk membakar bahan obat sepuasnya. Karena perlindungan awan merah keberuntungan, Long Ge tidak takut bahan obat akan habis terbakar. Long Ge, yang dengan serius menyempurnakan ramuan, tidak punya waktu untuk peduli dengan lingkungannya, dan para alkemis di sekitarnya juga menyempurnakan ramuan dengan sepenuh hati, melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Hanya dengan mencapai keadaan tidak mementingkan diri sendiri barulah mungkin untuk menyempurnakan kualitas tinggi obat mujarab. 20 menit kemudian, Long Ge akhirnya berhasil dimurnikan 19 kali. Meskipun dikatakan bahwa pemurnian 18 kali hanya membutuhkan waktu 12 menit, pemurnian 19 kali jauh lebih sulit daripada pemurnian 18 kali, jadi wajar jika membutuhkan waktu 20 menit. Oke, setelah pemurnian, saatnya melelehkan ramuan itu, kata Long Ge, dan kemudian dia sering mengeluarkan energi pertarungan putih dari telapak tangannya ke dalam tungku ramuan, lalu menutup matanya dan mengendalikan penyortiran ramuan itu murni dengan kekuatan mentalnya. Semangat juang putih itu seperti tentakel kecil Long Ge. Tentakel ini menyentuh bahan obat dan menyusun bahan obat dengan hati-hati sesuai urutan resep. Setelah pesanan disortir, Long Ge terus memasukkan api surgawi ungu dari telapak tangannya. Api surgawi ungu yang ganas ini membakar bahan obat berbentuk bubuk sepuasnya, melelehkan bahan obat ini menjadi cair. Dalam 15 menit, Long Ge melelehkan bahan obat menjadi cair. Ini langkah terakhir, kondensasi pilnya. Long Ge menarik napas dalam-dalam dari energi spiritual langit dan bumi, cahaya putih di sekujur tubuhnya nyaring. Api langit ungu juga kuat, dan awan merah keberuntungan dengan sempurna membungkus pil di tungku pil.
Bakar. Api langit ungu membakar bahan obat cair dengan anggun, memungkinkan bahan obat secara bertahap mengembun menjadi pil, sementara semangat juang putih membungkus seluruh tungku pil untuk mencegah energi spiritual dari pil bocor. 15 menit kemudian, Longge berkata sambil tersenyum, pilnya sudah selesai. Aku melihat Longge mengetuk tungku alkimia, dan tiba-tiba tutup tungku naik ke langit, dan aroma ramuan yang sangat kaya keluar. 36 pil suci kecil tingkat 7 tingkat rendah tergeletak di dasar tungku pil, dan awan kecil berwarna merah langsung mengembun di langit. Anak ini telah berhasil menyempurnakannya. Hanya butuh 50 menit. Apoteker di tingkat Kitai memandang Longge yang telah berhasil menyempurnakan ramuan itu dengan terkejut. Ramuan suci. 3 jam, tapi lagu panjang ini hanya memakan waktu 1 jam. Longge dengan cepat memasukkan ramuan itu ke dalam botol batu giok, dan kemudian awan keberuntungan di langit perlahan-lahan menghilang. Longge tersenyum dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa orang-orang di daerah ini masih bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan itu, termasuk Yaoi, dan mereka semua serius untuk menyempurnakannya. Longge, apakah kamu berhasil menyempurnakannya? Tiba-tiba seorang penonton bertanya di bawah ring. Longge berbalik dan terkejut melihat bahwa itu adalah Namong Jun, dan di sebelahnya adalah Xuan Yuan Xiaoyu. Haha, kenapa kamu ada di sini? Longge bertanya sambil tersenyum. Xiaoyu dan aku telah tersingkir dan tidak melakukan apa-apa, jadi kami datang untuk mendukungmu. Kata Namong Jun sambil tersenyum. Haha, lihat saja bagaimana aku bersikap. Ngomong-ngomong, tim kita siap menambah anggota baru. Kata Longge sambil tersenyum. Siapa? Namong Jun bertanya. Itulah orang di sana yang sedang menyempurnakan ramuan itu. Longge menunjuk ke arah Yao Yi yang sedang menyempurnakan ramuan itu. Dia? Aku tidak melihat apa yang istimewa dari dia. Dan dia hanya Kisage tingkat keempat, yang lebih rendah dariku. Jangan cemas dulu, kamu akan segera tahu. Longge berkata sambil tersenyum, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Namong Jun dan Xuan Yuan Xiaoyu juga menonton. Di arena lain, beberapa arena telah berakhir, dan beberapa permainan masih berlangsung. Ketiga saudara laki-laki Qilin dan Tang Yidao semuanya tersingkir. Xiao Bai dan Xiao Qiang pergi untuk mendukung Xiao Ling dan Xiao Hong, dan Tang Yidao pergi untuk mendukung Yao Tian. Xiao Qiang dan Xiao Qing sedang berkeliaran, sementara Huo Wu, Namong Jun, dan Xuan Yuan Xiaoyu semuanya bersorak untuk Longge. Di area Longge, 3 jam kemudian, Yao Yi juga berhasil menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Apakah kamu melihatnya? Dia juga memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Oh, tapi ada Yao Tian dan kamu di tim kami yang bisa menyempurnakan ramuan kelas menengah tingkat 7. Teruslah membaca, kata Longge sambil tersenyum. Mungkinkah Yao Yi juga bisa memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat 7? Tanya Namong Jun ragu-ragu. Melihat Longge dan Yao Yi berhasil menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat 7, tetua apoteker tingkat Kitai yang melayang di udara juga terkejut. Sepertinya semua orang yang datang ke kompetisi kali ini adalah alkimia tuan. Sebenarnya ada 2 orang di grup ini. Anda dapat menyempurnakan ramuan suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7, yang berarti Anda harus menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah tingkat ke-7 untuk menentukan pemenangnya. Sungguh luar biasa. Tepat ketika apoteker di tingkat Kitai terkejut, orang lain di distrik 28 berhasil menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7. Longge juga menoleh dengan heran dan menemukan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga obat. Setelah Yao Yi berhasil disempurnakan, dia juga berjalan ke Longge dan berkata sambil tersenyum, sepertinya persaingan di daerah kita sangat ketat. Sebenarnya ada 3 orang yang bisa menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat 7. Aku ingin tahu apakah ada yang keempat. Longge berkata sambil tersenyum. 6 jam waktu alkimia berlalu dengan cepat, dan tak satu pun dari 7 master alkimia yang tersisa berhasil menyempurnakan ramuan suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7 dalam waktu yang ditentukan. Hasil babak keempat adalah Longge, Yao Yi, dan Yao Ji adalah pemenangnya. Ayo lanjutkan ke babak kelima. Saat tetua apoteker tingkat Kitai membuat pengumuman, kerumunan di sekitarnya memberikan tepuk tangan meriah. Tahukah Anda, sangat jarang obat mujarab kelas menengah tingkat 7 disempurnakan dalam kompetisi komunitas. Saat ini, persaingan di distrik lain telah usai. Xiao Ling dan Xiao Hong berkompetisi karena keunggulan kecepatannya. Namun, keduanya keluar setelah mengambil bahan obat kelas menengah tingkat 7, yang membuat apoteker bertanggung jawab karena wasit merasa patah hati. Di area lain, Yao Tian berhasil mengalahkan lawannya dan lolos. Setelah kualifikasi, Xiao Ling dan yang lainnya berkumpul di area 28 untuk mendukung Longge. Kakak Long, ayolah, teriak Xiao Ling keras dari bawah ring. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk. Haha, kali ini aku ingin menantang ramuan suci tingkat menengah ke-7 yang belum pernah berhasil kusempurnakan sebelumnya.
Aku ingin tahu apakah aku bisa berhasil. Kata Yao Yi dengan cemas di sampingnya. Aku yakin kamu bisa sukses. Kata Long Ge sambil tersenyum. Selama Yao Yi berhasil disempurnakan, Long Ge akan secara resmi mengundang Yao Yi untuk bergabung dengan tim, ramuan kelas ada di dalam tim. Saat Anda menghadapi masalah di masa depan, Anda juga dapat menyempurnakan ramuan untuk membantu anggota tim lain memulihkan keterampilan mereka. Ya, kata Yao Yi sambil tersenyum. Dengan dorongan Long Ge, Yao Yi merasa sangat percaya diri. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang berbicara, apoteker di tingkat Kitai menempatkan 3/3 bahan ramuan kelas menengah tingkat 7 di depan Long Ge, Yao Yi, dan Yao Ji. Apoteker di tingkat Kitai terlihat enggan. Bagaimanapun, bahan obat mujarab tingkat menengah tingkat 7 ini juga sangat penting baginya. Namun, permainan masih harus dilanjutkan, dan dia harus menanggung rasa sakit karena menyerah. Untunglah Long Ge dan yang lainnya berhasil menyempurnakannya, tetapi jika mereka semua gagal menyempurnakannya, maka dia akan menderita kerugian besar. Saya umumkan, kompetisi dimulai. Mengumumkan apoteker di tingkat Kitai. Setelah pengumuman dari tetua apoteker, tepuk tangan meriah muncul di sekitar platform alkimia. Ini adalah tepuk tangan yang menggembirakan bagi Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan Yao saling memandang, lalu masing-masing mengangkat tudung semangat juang mereka dan mulai menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah tingkat ke-7. Dan Yao Ji lainnya yang sedang menyempurnakan pil suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7 perlahan-lahan memasukkan bahan obat tingkat menengah tingkat ke-7 ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian keluar dari ring. Tapi itu bisa dimengerti. Keberhasilan Yao Ji dalam menyempurnakan pil suci tingkat rendah tingkat ke-7 sudah menjadi batasnya jika dia terus menyempurnakannya, jadi sebaiknya dia menyerah saja. Melihat Yao Ji menyingkirkan bahan obat kelas menengah kelas 7 dan berjalan menuruni panggung, apoteker yang sangat marah mau tidak mau merasa kasihan atas bahan obatnya yang buruk. Kalian pasti tahu kalau bahan obat yang dia terima sebagai wasit hanya 5 porsi bahan obat kelas menengah tingkat 7. Sekarang dia sudah mengambil 3 porsi, jadi kenapa dia tidak merasa tertekan? Namun, ini tidak mempengaruhi Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan Yao Yi sedang menyempurnakan tudung Douqi. Bahan obat kelas menengah kelas 7 perlu dimurnikan 20 kali. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian perlahan-lahan melemparkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Setelah melemparkannya, Long Ge mengorbankan api langit ungu dan mulai bakar isinya di tungku alkimia. Api surgawi ungu terus mengalir ke dalam tungku alkimia, terus-menerus membakar bahan obat di tungku alkimia. Semangat juang putih membungkus tungku alkimia untuk mencegah energi spiritual dari bahan obat keluar itu. Bahan obat, cegah agar bahan obat tidak terbakar berlebihan. Dimurnikan lagi dan lagi. Setelah 25 menit, Long Song akhirnya dimurnikan. 20 kali. Sulit sekali. Long Ge berkata sambil tersenyum, keringat sudah mengucur dari dahinya, tapi Long Ge langsung menggunakan semangat juangnya untuk menguapkan keringat agar keringat tidak mengganggu alkimia. Langkah kedua adalah melelehkan obat mujarab. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu perlahan menutup matanya dan mulai menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengontrol bubuk bahan obat di tungku ramuan dan mengatur bahan obat sesuai urutannya, resepnya. Setelah pengaturan selesai, tangan Long Ge sekali lagi terus-menerus mengeluarkan api langit ungu dan awan merah keberuntungan, membuat seluruh topeng Douqi terhuyung-huyung dengan warna ungu dan merah. Ditambah dengan Douqi putih yang mengelilinginya, alkimia Long Ge seolah-olah dia dalam mimpi. Penonton di sekitarnya juga merasa bahwa alkimia Long Ge adalah kenikmatan visual dan spiritual. Mereka menempatkan diri pada posisi Long Ge dan terus meningkatkan pengembangan spiritual mereka. Saudara Long, ayolah, kata Huohu dengan bibir indahnya. Wajah merah mudanya bersinar dengan cahaya suci di bawah sinar matahari, dan matanya yang berbicara bersinar dengan kilau yang menawan peduli. Di sisi lain, Yao Yi juga melakukan pemurnian dengan serius. Api asli di tubuhnya tidak sebaik Long Ge, dan kekuatan mentalnya tidak sebaik Long Ge, tetapi dia memiliki darah keluarga Yao di tubuhnya. Dia punya potensi masuk Taoisme melalui alkimia, jadi dia juga bisa sukses. Saya melihat Yao Yi baru saja dimurnikan, dan kemudian proses paling kritis dalam peleburan pil dimulai. Dan Long Ge telah selesai melelehkan ramuannya. Dalam 25 menit, Long Ge telah menyortir bahan obat dan menyelesaikan pencairan ramuan. Sekarang, Long Ge dapat mengatakan bahwa pemurnian berhasil, dan kemudian dia melanjutkan ke langkah terakhir, memadatkan ramuan. Pada langkah terakhir, ramuannya dipadatkan. Cobalah untuk memadatkan ramuan sebanyak mungkin, kata Long Ge sambil tersenyum. Bahan obat kelas menengah tingkat ke-7 pasti sangat berharga, jadi Long Ge tidak bisa menyia-nyiakannya obat mujarab. Memikirkannya, tubuh Long Ge dipenuhi dengan cahaya putih, dan matahari di dantiannya terus-menerus mengeluarkan energi. Sejumlah besar energi putih mengelilingi seluruh tungku alkimia, mencegah jejak energi spiritual bocor.
Setelah melakukan semua ini, api langit ungu Longge terus mengalir ke tungku alkimia, membakar bahan obat yang berubah menjadi cair. Cici di bawah nyala api langit, bahan obat cair secara bertahap mengembun menjadi pil. 25 menit kemudian, Longge tersenyum dan berkata pilnya sudah selesai. Aku melihat Longge mengetuk tungku alkimia, dan tutup tungku naik ke langit, mengeluarkan sisa api langit, dan aroma alkimia yang kaya menyembur keluar. Saat ramuan itu matang, ada respons yang sesuai di langit. Awan keberuntungan berwarna merah melonjak di atas tungku ramuan Longge. Tiba-tiba, seluruh area alkimia mendapat tepuk tangan meriah, dan penonton di sekitarnya bersorak atas keberhasilan Longge dalam alkimia. Terutama Huo Wu dan Xiao Ling, mereka bertepuk tangan sangat keras. Haha, masih 36 pil, kondisiku sangat sempurna. Longge mengeluarkan botol giok sambil tersenyum dan mengumpulkan ramuan suci tingkat menengah 36 dan 7 di tungku alkimia. Haha, untung besar. Apoteker tingkat Kitai di langit tertawa. Obat mujarab yang dimurnikan oleh Longge adalah obat mujarab yang dimurnikan olehnya. Bahkan jika Longge hanya menyerahkan setengahnya, masih ada 18-7 pil ramuan suci tingkat menengah, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat karenanya. Namun, jika tidak ada yang berhasil menyempurnakannya, hanya Longge yang berhasil menyempurnakannya, dan Longge hanya akan menyerahkan sepertiga ramuannya. Sekarang apoteker di tingkat Kitai berharap Yaoyi dapat disempurnakan dengan sukses. Tapi kalau dilihat dari kemunculan Medicine One, saya tidak tahu apakah itu bisa berhasil disempurnakan. Setelah berhasil menyempurnakan Longge dan Huo Wu, mereka berbicara sebentar lalu duduk bersila di atas ring untuk bermeditasi. Menyempurnakan alkimia menghabiskan banyak energi mental dan semangat juang, jadi Longge harus bermeditasi untuk pulih. 2 jam kemudian, Longge memulihkan semangat juang dan kekuatan mentalnya. Tidak hanya dia pulih dengan pesat, tetapi dia juga membuat banyak kemajuan. Lihat Yaoyi lagi, dia masih berada di bagian tersulit dalam melelehkan pil. Bagi Yaoyi, yang mentalnya tidak terlalu kuat, melelehkan pil adalah hal yang paling sulit. Aku ingin tahu apakah Yaoyi berhasil dimurnikan. Longge berkata sambil menatap Yaoyi yang memejamkan mata dan dengan serius menyempurnakan ramuannya. Semua mata penonton tertuju pada Yaoyi. Bisakah Yaoyi berhasil disempurnakan? Waktu berlalu menit demi menit, dan 5,5 jam telah berlalu dalam sekejap mata, dan Yaoyi masih dalam tahap peleburan ramuan. Keringat sering muncul di dahi Yaoyi, namun dengan cepat mengering karena energi juangnya. Tiba-tiba, Yaoyi tersenyum tipis lalu membuka matanya. Sepertinya dia berhasil melelehkan pilnya. Keberhasilan melelehkan pil berarti keberhasilan pemurnian pil. Longge juga membahagiakan Yaoyi, tetapi hanya tersisa 30 menit. Yaoyi tidak tahu waktunya, dan tidak ada yang berani mengganggunya saat ini. Yaoyi masih menyempurnakannya dengan serius dan sedang dalam langkah terakhir dalam memadatkan ramuannya. 6 jam sudah habis. Yaoyi masih mengembun pil. Saya umumkan, sudah waktunya untuk kompetisi putaran kelima, dan komunitas Longge telah memenuhi syarat. Apoteker di tingkat Kitai berkata dengan menyesal. Jika obatnya berhasil dimurnikan, Longge harus menyerahkan setidaknya setengah dari obat mujarab. Duka, ada 6 ramuan suci tingkat menengah ke-7 yang hilang. Masing-masing bernilai 1 miliar berlian. Saat apoteker menyelesaikan pengumumannya, awan merah keberuntungan tiba-tiba muncul di langit. Ternyata Yaoyi telah selesai memadatkan ramuannya dan pemurniannya berhasil. Akhirnya selesai. Yaoyi tersenyum dan melepas topeng semangat juangnya, lalu memandang penonton di sekitarnya. Tapi tidak ada yang bertepuk tangan, mereka semua memandangnya dengan penyesalan. Ada apa? Kenapa tidak ada yang bertepuk tangan saat aku berhasil melakukan pemurnian? Yaoyi sedikit linglung. Yaoyi, selamat atas keberhasilan pemurnianmu. Tapi aku akan melakukannya terlebih dahulu sebelum kamu. Kamu berhasil menyempurnakannya di hadapanku. Ayo sempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat 7. Sayang sekali 6 jam telah berlalu. Maaf, kamu tersingkir. Ah, waktu telah berlalu. Aku sangat tertekan. Tapi aku bisa menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah ke-7, yang sangat kuat. Haha, kata Longge sambil tersenyum. Tepat ketika dia hendak mengundang Yaoyi untuk bergabung dengan tim mereka, Master Yaoyi di langit tiba-tiba terbang ke depan Yaoyi. Saya telah mempekerjakan Anda untuk menjadi tetua dari keluarga pengobatan kami di bawah perintah dari tetua yang agung. Apakah Anda bersedia? Kata tetua dari keluarga pengobatan tingkat Kitai sambil tersenyum. Akankah Yaoyi setuju menjadi tetua keluarga Yao? Yaoyi tampak tidak percaya. Saat dia masih kecil, dia selalu ingin menjadi tetua berpangkat tinggi. Ya, apakah Anda bersedia? Apoteker di tingkat Kitai bertanya sambil tersenyum. Ya, tentu saja saya bersedia. Yaoyi berkata dengan penuh semangat. Sebagai keturunan dari garis keturunan jaminan, untuk menjadi anggota inti keluarga Yao,
seseorang harus menyempurnakan alkimia hingga tingkat tertentu dan kemudian menjadi tetua keluarga Yao. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, bagaimana mungkin dia tidak bisa? Haha, bersiaplah. Setelah final besok, kami akan mengadakan upacara penganugerahan para tetua. Pada saat itu, murid keluarga Yao yang bisa menyempurnakan ramuan kelas menengah tingkat 7 bisa menjadi tetua keluarga Yao tingkat Kitai. Penatua Lao tertawa dan berkata bahwa dia baru saja berhasil menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat 7 dan dipromosikan menjadi penatua apoteker. Tentu saja dia memahami proses ini. Oke, kata Yao Yi sambil tersenyum. Meskipun dia tersingkir di komunitas, tingkat alkimianya diakui oleh keluarga Yao. Selamat, Long Ge langsung mengucapkan selamat. Mengetahui bahwa Yao Yi telah menjadi tetua keluarga Yao, Long Ge tidak mengundang Yao Yi untuk bergabung dengan tim mereka, karena cukup memiliki Long Ge dan Yao Tian yang bisa menyempurnakan ramuan tersebut. Terima kasih. Karena tekanan dan doronganmu, aku mampu menerobos ranah ramuan suci kecil tingkat rendah tingkat ke-7 dan menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah tingkat ke-7. Senyuman. Di masa depan, ketika kamu menjadi seorang apoteker dan menjadi tua, kamu akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Baiklah, jika kamu punya permintaan, tanyakan saja. Traktir saja kami makan, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, apakah kamu pergi sekarang? Yao Yi bertanya. Pergilah sekarang, Long Ge tersenyum. Bagaimanapun, kompetisi distrik telah usai dan final akan diadakan keesokan harinya. Sekarang saatnya merayakannya. Di restoran besar di pusat kota keluarga Yao, Long Ge dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi meja. Mejanya dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat keluarga Yao. Piala pertama, selamat untuk Long Ge, Yao Tian, dan Xiao Ling karena lolos dalam kompetisi alkimia, kata Huo Wu sambil mengangkat gelasnya. Lakukan, Long Ge tersenyum dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Bodoh amat John, yang lain meminum semuanya dalam satu tegukan. Piala kedua, selamat kepada Yao Yi karena telah bersiap menjadi tetua keluarga Yao. Long Ge mengangkat gelasnya dan berkata, ayo. Lakukan, yang lain merespons dengan keras. Gelas ketiga, semoga kamu, Long Ge, mendapatkan hasil yang bagus besok. Yao mengangkat cangkirnya dan berkata sambil tersenyum, lakukan. Lakukan, Long Ge dan yang lainnya mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Setelah 3 minuman, semua orang menikmati makanannya, dan Long Ge tidak pernah menyebutkan mengundang Yao Yi untuk bergabung dengan tim lagi, karena seluruh tim bisa membuat alkimia dengannya dan Yao Tian. Hari itu, saya kenyang dengan anggur dan makanan, dan saya sangat bahagia. Setelah makan malam, Long Ge dan yang lainnya kembali ke halaman Yao Tian, sementara Yao Yi kembali ke hotelnya untuk mengemas barang-barangnya, bersiap untuk pindah ke markas Yao Jia besok setelah menjadi tetua keluarga Yao Jia. Di halaman lain Yao Tian, Long Ge dan yang lainnya sedang duduk bersila. Dalam waktu singkat, mustahil bagi Long Ge dan Yao Tian untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka, jadi yang harus mereka tingkatkan adalah meningkatkan kekuatan mental mereka. Huo Wu dan yang lainnya juga menemani Long Ge, melatih kekuatan mental mereka bersama. Malam perlahan turun, dan langit dipenuhi bintang. Bulan terbit dan bulan terbenam, matahari terbit, dan hari baru pun tiba. Bangun, pergi dan berpartisipasi dalam babak sistem gugur. Long Ge berdiri sambil tersenyum. Setelah malam latihan yang mendalam, Long Ge mencapai kondisi puncak energi dan semangat, lingkungan sekitar menjadi teliti di bawah eksplorasi kekuatan mental Long Ge. Ya, ayo berpartisipasi di babak sistem gugur, kata Yao Tian sambil tersenyum. Setelah latihan semalaman, Yao Tian dalam kondisi sangat baik. Ayo kita lihat kakak Long dan teman-temannya bermain. Xiao Ling juga berteriak keras. Haha, semua orang tertawa dan terbang keluar dari halaman Yao Tian dan terbang menuju tempat utama kompetisi alkimia. Arena kompetisi alkimia sudah penuh dengan orang. Sekitar 100.000 orang datang untuk menyaksikan kompetisi sistem gugur. Bahkan kepala keluarga Yao dan tetua keluarga Yao datang untuk menonton kompetisi alkimia. Ini adalah acara untuk memilih bakat alkimia, jadi setiap keluarga mengirimkan perwakilannya untuk menonton ingin memenangkan talenta alkimia di babak sistem gugur. Sungguh luar biasa memiliki bakat alkimia yang dapat membantu keluarga bangsawan menyempurnakan ramuan. Tempat babak sistem gugur adalah distrik ke-64 di tengah. Di venue ini, para pemain yang memenuhi syarat dari 128 distrik telah berkumpul, termasuk tentu saja Long Ge, Yao Tian, dan Xiao Ling. Setelah kompetisi komunitas siang malam, 128 komunitas telah memutuskan kontestan yang lolos ke babak sistem gugur. Sekarang, mereka berdiri di arena kita. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah dari penonton di sebelah ring, bersorak untuk Long Ge dan yang lainnya, dan bersorak untuk Long Ge dan yang lainnya. Mereka adalah ahli alkimia dari seluruh benua Dewa Perang.
Di antara mereka, yang terburuk dapat memurnikan pil suci kecil tingkat rendah tingkat 7, dan yang terkuat menunjukkan kekuatan mereka dengan mampu menyempurnakan pil suci tingkat menengah tingkat 7. Para tetua di tingkat Qi berkata dengan penuh semangat, sekarang, mereka akan berkumpul di sini untuk menentukan master alkimia terkuat. Mari kita dorong mereka dengan tepuk tangan meriah. Wow, 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 tiba-tiba, tepuk tangan meriah terdengar. Oke, sekarang untuk babak pertama babak sistem gugur, 128 pemain akan bermain melawan satu sama lain sesuai kode area. Pemenang akan dipromosikan dan yang kalah akan tersingkir. Jika keduanya hanya bisa menyempurnakan level ke-7 tingkat rendah pil suci kecil, maka yang tercepat akan menang. Jika dua orang dapat menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah ke-7, orang yang lebih cepat akan menang. Kata sesepuh tingkat Qi. Tapi Longge tertawa haha. Lagi pula, saya selalu menyempurnakan ramuan suci tingkat menengah tingkat 7, dan saya hanya menggunakan setengah dari ramuan yang saya bayarkan. Bukankah itu banyak ramuan yang sia-sia? Satu ramuan, obatnya bernilai 1 miliar berlian abadi. Anda bisa mendapatkan 1,88 miliar berlian abadi dalam satu putaran, sungguh luar biasa. Longge meneteskan air liur dari sudut mulutnya saat dia memikirkannya. Kakak Long, waktunya bertanding. Xiaoling melihat tatapan konyol Longge dan berteriak keras di atas panggung. Oh, Longge pulih dari imajinasinya dan melihat ramuan kelas menengah tingkat 7 di depannya, dan lawannya sudah mulai memurnikan ramuan itu. Longge menelan ludahnya, lalu mengumpulkan pikirannya dan mulai menyempurnakan ramuan itu dengan serius. Baru saja, lawannya juga memilih untuk menyempurnakan ramuan kelas menengah tingkat 7 daripada Longge. Jika lawannya adalah jika dia bisa menyelesaikannya sebelum Longge akan tersingkir. Longge dengan cepat mengeluarkan tungku alkimia dari cincin luar angkasa, lalu melemparkan bahan-bahan tersebut ke dalam tungku alkimia dan mulai menyempurnakannya dengan serius. Di atas ring, pemain lain juga melakukan penyempurnaan dengan serius. Tapi Xiaoling berhenti menyempurnakannya dan hanya mengambil ramuan tingkat menengah tingkat 7 dan keluar dari ring. Haha, sia-sia bagiku untuk memurnikan ramuan ini. Lebih baik biarkan Longge memurnikannya. Longge bisa memurnikan 36 ramuan suci, yang masing-masing bernilai 1 miliar berlian peri. Panggung, Xiao Hong dan yang lainnya menyapa Xiaoling dengan senyuman lucu. Dan Longge dengan serius menyempurnakannya. Bisakah Longge mengalahkan lawannya? 740.